Perintah Kaisar Naga. Bab 6916, Pengkhianatan. Pupil mata Hao Qiong menyempit tajam, ekspresi kaget dan takut yang luar biasa terpancar di matanya. Serangan dahsyatnya mengandung sebagian besar kultivasinya, dao asli ras ilahi, dan kekuatan tertinggi energi nuklir. Para ahli tingkat atas biasa tidak akan mampu menghindarinya dan akan terluka jika menghadapinya secara langsung. Namun, serangan itu sepenuhnya dinetralisir oleh lawannya dengan begitu santai dan tanpa mengeluarkan suara. Landasan kultivasi dan tingkat Dao Junior ini sangat tinggi dan menakutkan. Terkejut, kecemasan Hao Qiong semakin dalam, dan niat membunuhnya semakin kuat. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi musuh abadi klan Dewa Hao Tian. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan amarah yang berkobar di dalam dirinya. Matanya gelap dan penuh kebencian saat tiba-tiba dia menoleh untuk melihat Guli di sampingnya. Nada bicaranya tiba-tiba melunak, kehilangan semua jejak ketegasan yang konfrontatif, dan malah menunjukkan pertukaran kepentingan dan paksaan yang terang-terangan dan licik. Guli. Masalah hari ini adalah perselisihan pribadi antara klan Dewa Hao Tianku dan seorang kultivator luar yang telah mengkhianati klan. Klan kuno Xuanming dan klan ilahiku telah menjadi sekutu selama ribuan tahun. Persahabatan kita tetap terjaga dan kepentingan kita saling terkait. Kau tidak perlu menghancurkan sepenuhnya fondasi kedua klan kita demi orang luar dan kebohongan, dan untuk bertarung denganku sampai mati. Dia secara terbuka menawarkan kartu tawar-menawar yang kuat, menggunakan ancaman dan bujukan untuk memanipulasi hati orang-orang. Hari ini, klan kuno Xuanming Anda akan tetap berada di pinggir lapangan, tidak memihak siapapun, dan tidak akan ikut campur dalam pembunuhan pengkhianat dan eksekusi Dev. Setelah ini tercapai, aku akan menganugerahkan kepada klan kuno Xuanmingmu inti lengkap dari susunan konversi energi nuklir, aturan yang mengatur pengoperasian energi ekstraterestrial, dan manual rahasia tentang asal-usul energi nuklir yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Mulai sekarang, klan kuno Xuanming kalian tidak perlu lagi bergantung pada klan saya atau tunduk kepada orang lain. Kalian dapat secara mandiri mengendalikan jalan agung konversi energi nuklir, menikmati sumber daya kultivasi tingkat tinggi secara eksklusif, dan sepenuhnya terbebas dari ketergantungan kalian pada klan ilahi Hao Tian saya. Setelah mendengar itu, dunia seketika diselimuti keheningan yang mencekam. Semua kultivator dan tetua tingkat tinggi dari klan kuno Xuanming gemetar, mata mereka seketika dipenuhi dengan keserakahan dan emosi yang luar biasa. Teknik konversi energi nuklir adalah kartu truf utama yang telah dimonopoli oleh klan Dewa Hao Tian selama ribuan tahun dan mengendalikan seluruh langit. Ini adalah satu-satunya jalur kultivasi tingkat tinggi di seluruh 22 langit dan kesempatan tak tertandingi yang diimpikan oleh semua kekuatan. Selama ribuan tahun, banyak sekali pihak telah mencurahkan sumber daya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan harapan memperoleh secuil pun hak istimewa pengembangan energi nuklir, namun pada akhirnya mereka gagal untuk masuk. Pada saat ini, Hao Qiong benar-benar berjanji untuk memberikan inti susunan lengkap, aturan Dao Agung, dan buku rahasia asli kepada klan kuno Xuanming. Ini berarti klan kuno Xuanming akan sepenuhnya terbebas dari ketergantungan selama ribuan tahun dan melesat menjadi kekuatan tingkat atas yang setara dengan klan Dewa Hao Tian, secara eksklusif menikmati sumber daya kultivasi inti terbanyak di surga, dan berkembang pesat untuk generasi mendatang. Pengaruh sebesar itu cukup untuk mengguncang fondasi kekuasaan apapun dan menggoda Taipan manapun. Mata Guli yang tadinya berkabut tiba-tiba berbinar, semua keraguan, kemarahan, dan tekad di matanya digantikan oleh keinginan yang sangat besar untuk meraih keuntungan. Dia adalah pemimpin sebuah klan, memegang nasib ribuan anggota klan di tangannya dan melindungi warisan klan kuno yang telah berusia ribuan tahun. Tujuan hidupnya adalah membuat klan kuno Xuanming semakin kuat, membebaskan diri dari belenggu, dan naik ke puncak semua surga. Aliansi sebelumnya dengan klan Dewa Hao Tian adalah untuk keuntungan pribadi, konfrontasi saat ini dengan klan Dewa Hao Tian adalah untuk mempertahankan diri dan mencari kebenaran. Namun kini, manfaat langsung yang didapat sudah cukup untuk menghapus semua dendam, semua kecurigaan, dan semua kemunafikan. Entah itu konspirasi 1000 tahun, penderitaan seluruh makhluk hidup, atau rencana langit, tak satu pun dari semuanya senyata kemakmuran abadi dan jalan kemandirian klan kuno Xuanming. Kepentingan pribadi selalu menjadi inti utama perebutan kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan tingkat atas. Kemarahan dingin Guli dengan cepat mereda, digantikan oleh tatapan yang halus, cerdik, dan penuh perhitungan. Nada suaranya langsung melunak, tidak lagi menunjukkan konfrontasi. Apakah kepala Hao Qiong mengatakan yang sebenarnya? Dia sedikit menyipitkan matanya dan mulai bernegosiasi, sikapnya benar-benar berubah menjadi seorang tiran yang hanya mementingkan keuntungan, tanpa integritas yang benar. Inti susunan energi nuklir lengkap, seperangkat aturan energi ekstraterestrial lengkap, dan manual rahasia purba berusia ribuan tahun, semuanya akan diberikan kepada klan saya. Melihat ini, Hao Qiong tahu bahwa pihak lain sudah tergoda. Ia mencibir dalam hati, tetapi wajahnya tetap tenang dan tegas. Ia mengangguk dan berkata, kata-kataku sama berharganya dengan emas, dan seluruh langit dapat menjadi saksi. Tidak hanya itu.
Untuk sepenuhnya menstabilkan Guli dan mengisolasi Dev, Hao Qiong kembali menaikkan standar, menawarkan godaan yang lebih besar, selama 1000 tahun ke depan, 30% dari tambang spiritual dan 20% dari energi nuklir yang dihasilkan oleh klan Dewa Hao Tian saya akan dialokasikan kepada klan kuno Xuanming untuk digunakan mereka. Kedua ras kini berbagi perbatasan, sumber daya, dan otoritas. Ras kuno Xuanming bukan lagi kekuatan yang tunduk, tetapi penguasa tingkat atas di langit, berdiri bahu-membahu dengan ras ilahi saya. Serangkaian taruhan besar itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa terakhir hati nurani di hati Guli. Matanya berbinar, dan dia telah mengambil keputusan. Apakah kebenaran, apakah keadilan, dan apakah penderitaan rakyat itu? Dibandingkan dengan manfaat nyata dan abadi serta kemakmuran rakyat, semua ini tidak berarti apa-apa. Baginya, Dev hanyalah orang luar yang ia temui secara kebetulan dan berusaha dibujuk untuk bekerja sama, ia tidak memiliki rasa terima kasih, persahabatan, atau ikatan apapun dengannya. Mereka sebelumnya bergabung untuk melindungi diri dan mencari kebenaran, sekarang setelah keuntungannya cukup besar, mereka dapat langsung berpaling dan berdiam diri. Inilah hukum kelangsungan hidup bagi semua kekuatan di langit, dan inilah cara menyeimbangkan kekuatan bagi seorang pemimpin klan. Bagus. Guli perlahan mengangguk, tanpa malu-malu dan terus terang menyetujui kesepakatan itu, karena ini adalah perseteruan pribadi antara kepala suku Hao dan pihak luar, klan kuno Xuanming saya tidak akan ikut campur dan tidak akan memihak. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memerintahkan dengan suara berat, seluruh formasi wilayah harus ditarik untuk pertahanan. Semua anggota klan, tetua, dan elit harus mundur 100 mil. Bum bum bum. Formasi pelindung klan berwarna biru langit, yang telah terbentang berlapis-lapis untuk melindungi wilayah tersebut dengan kokoh, seketika menarik kembali kekuatannya dan kehilangan ketajamannya. Pasukan kultivator Xuanming, yang sebelumnya siaga tinggi dan penuh semangat bertempur, semuanya mundur dan menghindari medan perang, meninggalkan medan pertempuran tengah tempat mereka saling berhadapan. Dalam sekejap, keseimbangan kekuatan tiga arah dan saling pengawasan serta keseimbangan di medan perang yang semula ada, runtuh sepenuhnya. Klan kuno Xuanming sepenuhnya mundur dan tetap netral, meninggalkan Dev, Jiang Xuelan, Xuan Zhenzi, dan Hao Ling di hadapan pasukan besar klan ilahi Hao Tian. Keempatnya berhadapan dengan ribuan dewa elit, dan situasi seketika menjadi sangat berbahaya. Melihat perilaku Guli yang penuh tipu daya, berorientasi pada keuntungan, dan kejam, Xuan Zhenzi langsung diliputi amarah. Bulu kuduknya berdiri, energi pedangnya yang dahsyat melonjak hebat, dan dia meraung marah. Guli, betapa hebatnya visimu dan betapa murah hatinya hatimu. Jika Dev tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkap konspirasi berusia ribuan tahun dan menyingkap topeng kemunafikan klan Dewa Hao Tian, klan kuno Xuanming Anda akan tetap berada dalam kegelapan, generasi demi generasi menjadi pion orang lain, dimanipulasi dan digunakan, menjaga wilayah untuk orang-orang jahat. Jika Dev tidak mengungkapkan rahasia surga, klan Xuanmingmu yang berjumlah ribuan orang pada akhirnya akan binasa satu persatu karena menipisnya langit dan bumi serta kelangkaan sumber daya. Sekarang setelah kebenaran terungkap dan krisis muncul, Anda langsung menjadi tidak tahu berterima kasih, mengkhianati moralitas, dan hanya berdiam diri, tergoda oleh keuntungan kecil dari pihak lain. Kau hanya berdiri dan menyaksikan dermawanmu terjebak dalam situasi putus asa, menghadapi pasukan sendirian, dan demi kepentingan egois klanmu sendiri, kau mengabaikannya dan mundur. Apa bedanya perilaku seperti itu dengan perilaku penjahat yang hianat dan picik? Setelah bercocok tanam selama puluhan ribu tahun, Xuan Zhenzi menganggap perilaku yang berorientasi pada keuntungan, tidak tahu berterima kasih, dan bangkrut secara moral seperti itu sangat tercela dan menjijikkan. Bab 6917, Bunga adalah yang utama. Menghadapi teguran keras Xuan Zhenzi, Guli tidak menunjukkan rasa malu atau canggung. Sebaliknya, dia tersenyum tenang, sikapnya terkendali dan merasa benar sendiri, mengungkapkan sifat dingin seorang tiran yang kejam dan sifat asli seorang yang picik. Kau telah berbudaya selama puluhan ribu tahun, namun kau masih terlalu naif dan terlalu kaku. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang ke bawah ke arah dunia, nadanya acuh tak acuh dan sangat dingin, hukum-hukum agung langit dan dunia yang kacau ini selalu hanya berbicara tentang kepentingan, tidak pernah tentang moralitas. Dua kata, moralitas tidak dapat menyelamatkan suatu bangsa dari kehancuran, mengisi kekosongan sumber daya yang menipis, atau melindungi ribuan orang. Hanya manfaat nyata, kekuatan sejati, dan sumber daya yang substansial yang dapat memberikan landasan bagi kelangsungan hidup dan keberadaan abadi. Dev tidak memiliki kewajiban atau bantuan apapun kepada saya, dan kami tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan. Kerja sama kami sebelumnya didasarkan pada pertimbangan untung rugi, penarikan diri saya hari ini juga didasarkan pada pertimbangan untung rugi. Aku tidak punya hubungan atau ikatan apapun dengannya. Mengapa aku harus mempertaruhkan nasib seluruh klan dan bertarung sampai mati melawan klan Dewa Hao Tian, yang mendominasi seluruh langit, demi orang luar? Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, semuanya demi keuntungan, dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, semuanya demi laba.
Dia berbicara dengan arogan, setiap kata mengungkapkan sifatnya yang dingin dan pragmatis. Jika Dev menginginkan klan kuno Xuan Mingku untuk membantu dan bertarung bersama kami, dia dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih stabil daripada klan ilahi Hao Tian. Tanpa menawarkan imbalan yang memadai, mereka tidak berhak menuntut agar klan kuno Xuan Ming saya mempertaruhkan nyawa mereka untuknya, membelanya, atau memutuskan aliansi 1000 tahun kita demi dia. Kata-kata ini benar-benar menghancurkan semua kepura-puran kesopanan dan semua kepura-puran moralitas. Film ini secara gamblang dan tajam menggambarkan sifat egois dan berorientasi keuntungan yang kejam dari para panglima perang di masa-masa kacau. Xuan Zhenzi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Ia terdiam sejenak. Di masa-masa kacau, hukum rimba berlaku, dan keuntungan menjadi yang utama. Inilah aturan yang paling dingin dan paling realistis. Alis Jiang Xuelan sedikit berkerut, mata birunya yang sedingin es memancarkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rasa dingin yang tak berujung merayap ke dalam hatinya saat ia benar-benar memahami struktur kekuasaan, hati dan pikiran orang-orang di dunia ini. Di balik penderitaan selama ribuan tahun dan belenggu yang mengikat semua makhluk hidup, bukan hanya terdapat rencana jahat para dewa, tetapi juga keegoisan, ketidakpedulian, pencarian keuntungan, dan upaya bertahan hidup yang pengecut dari berbagai kekuatan surgawi. Seluruh arena menjadi hening, semua mata tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang sendirian di tengah. Hao Qiong mencibir, matanya dipenuhi ejekan dan penghinaan. Dia diam-diam menatap Dev yang terisolasi dan tak berdaya, sudah yakin bahwa pihak lain ditakdirkan untuk mati hari ini. Tanpa dukungan klan kuno Xuan Ming, hanya 4 orang yang menghadapi ribuan elit klan mereka, beberapa tetua agung, dan berkah energi nuklir tingkat atas. Mereka tidak memiliki harapan untuk membalikkan keadaan dan tidak ada jalan keluar dari situasi putus asa ini. Guli mengamati dengan tenang, sedikit ketidakpedulian terpancar di matanya saat dia menunggu Dev dikalahkan dan dibunuh, sehingga dia bisa menuai keuntungan dan mengambil kendali penuh atas jalur energi nuklir. Tepat ketika semua orang mengira Dev berada dalam situasi genting dan ditakdirkan untuk kalah. Dev perlahan mengangkat matanya, senyum tipis dan dingin terukir di bibirnya. Senyum itu tidak mengandung kepanikan, rasa malu, atau kemarahan, hanya ketidakpedulian dingin yang menunjukkan rasa rendah terhadap semut dan mengasihani semua makhluk hidup. Dia perlahan mengangkat matanya, pandangannya menyapu Guli yang dingin dan egois, pasukan dewa yang sangat besar, dan seluruh langit dan bumi yang kelabu dan berkabut. Mata ungu miliknya yang dalam, dingin, dan angkuh memancarkan kepercayaan diri mutlak yang melampaui semua langit dan menghancurkan semua hukum. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan bergema di langit, setiap kata terdengar lantang, bergema bermil-mil jauhnya, dan mengintimidasi segala arah. Keuntungan diutamakan. Apakah kamu hanya akan bertindak jika ada harga yang harus dibayar? Nada suara Dev tenang, namun mengandung kepastian yang tak tergoyahkan dan semangat yang mendominasi, menggema di atas kedua pasukan dan bergema di antara langit dan bumi. Guli, kau salah menilai situasi ini, dan kau juga salah menilaiku. Aku tidak pernah membutuhkan kekuatan apapun untuk membantuku, dan aku juga tidak membutuhkan siapapun untuk membentuk aliansi denganku. Hari ini aku akan membuatmu, Hao Qiong, dan semua kekuatan di seluruh 22 langit melihat satu hal dengan jelas. Ia berdiri tegak dan sendirian, menghadapi pasukan yang sangat besar seorang diri. Auranya unik dan mendominasi, setiap kata yang diucapkannya menggema dan menghancurkan hati musuh-musuhnya. Dalam pekerjaan saya, Dev tidak pernah meminta bantuan, bergantung pada orang lain, atau mengandalkan siapapun. Jika aku ingin menggulingkan para dewa, aku akan menggulingkan para dewa. Jika aku ingin menjungkir balikkan tatanan yang telah mapan, aku akan menjungkir balikkan tatanan yang telah mapan. Jika aku ingin mengambil nyawa manusia, tak seorang pun di surga dapat menghentikanku, tak ada kekuatan yang dapat melindungiku, dan tak ada aliansi yang dapat melindungiku. Mulai hari ini, aku akan memastikan bahwa setiap makhluk hidup dan setiap kekuatan di seluruh 22 langit mengetahui hal ini. Hanya aku, Dev, yang dapat memegang kendali atas hidup, mati, kehormatan, dan aib di dunia ini. Siapapun yang kuinginkan untuk hidup, boleh terus menderita dalam keadaan yang menyedihkan, siapapun yang kuinginkan untuk mati, tidak akan hidup sedetik pun. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dunia menjadi sunyi. Langit yang luas, para prajurit dari kedua pasukan, dan para kultivator Xuan Ming semuanya gemetar dalam hati mereka dan merasakan tubuh mereka menjadi sedingin es. Itulah kesombongan yang paling ekstrim, sikap mendominasi yang paling ekstrim, dan kepercayaan diri yang paling ekstrim. Bahkan ketika sendirian, dikelilingi oleh ribuan pasukan, terisolasi dan tak berdaya, serta dalam keadaan genting, ia tetap tidak rendah hati maupun sombong, tidak takut maupun mundur, memandang ke langit dan meremehkan semua pahlawan. Ekspresi Guli sedikit berubah, dan perasaan takut serta gelisah yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah melihat banyak sekali jenius, penguasa, dan tokoh berpengaruh dari seluruh dunia, tetapi dia belum pernah melihat seorang pemuda dengan temperamen, kepercayaan diri, dan visi seperti itu.
Keberanian yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan, sikap meremehkan pasukan militer, dan kendali atas hidup dan mati adalah kualitas yang tidak mungkin dimiliki oleh kultivator liar biasa. Senyum mengejek di mata Hao Qiong lenyap seketika, digantikan oleh kesuraman yang mendalam dan niat membunuh. Dia berteriak dingin, anak nakal yang sombong. Kau penuh dengan kesombongan dan tidak tahu kematianmu sendiri. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, aku akan menguburmu di sini, tanpa meninggalkan jejak tubuh atau jiwamu. Cahaya ilahi keemasan yang luar biasa kembali berkobar, dan ribuan dewa elit melepaskan kekuatan ilahi purba dan teknik energi nuklir mereka. Niat membunuh seluruh dunia mencapai puncaknya sekali lagi, dan pertempuran besar akan segera meletus. Langit di wilayah kuno Xuanming yang dulunya selalu kelabu, sunyi, dan tandus, kini sepenuhnya tertutup dan diwarnai merah oleh cahaya ilahi keemasan yang tak terbatas dan menyilaukan. Itu bukanlah cahaya keberuntungan para dewa, melainkan aura pembunuh dari surga, yang membawa serta pembunuhan, pemenjaraan, penjarahan, dan kehancuran. Ratusan juta rune ilahi berwarna emas saling bersilangan dan tumpang tindih, seperti lautan emas yang mendidih dan membara yang mengalir turun, mengunci pada sosok berjubah abu-abu yang sendirian di tengah kehampaan. Klan Dewa Haotian telah mendominasi 22 langit selama 1000 tahun, secara eksklusif mengendalikan jalan agung energi nuklir yang telah menyebar dari luar alam. Dengan kekuatan primalnya yang mendominasi dan tak tertandingi, ia memonopoli kultivasi di seluruh langit, secara paksa menekan semua ras untuk tunduk dan membungkam langit. Fondasinya sudah tak terbayangkan. Kali ini, pemimpin klan Hao Qiong secara pribadi memimpin ekspedisi, mengerahkan setengah dari pasukan elit klan dan kekuatan untuk menguasai wilayah tersebut. Itu adalah penaklukan dahsyat yang menghabiskan setengah dari fondasi klan suci. Bab 6918, Pembunuhan. Ribuan kultivator berdiri dalam formasi di udara, formasi militer mereka ketat dan teratur. Setiap sosok mengenakan baju zirah ilahi berwarna ungu emas standar, baju zirah itu memancarkan cahaya ilahi yang kuat, pedang ilahi di pinggang mereka berdengung tanpa henti, dan tubuh mereka dikelilingi oleh energi nuklir murni dan dominan. Aura besi dan darah yang sangat ganas dan kejam mengembun menjadi zat, turun ke kehampaan dan menghancurkan bumi, menyebabkan gunung dan sungai tunduk, padang belantara yang luas retak lapis demi lapis, dan pohon-pohon purba yang telah gersang selama ribuan tahun hancur menjadi debu. Hao Qiong berdiri di barisan terdepan seluruh formasi pasukan emas, sosoknya megah seperti gunung suci kuno, berdiri di pusat langit dan bumi. Jubah kekaisaran ungu emasnya berkibar liar, dan setiap helai rambut serta setiap inci pakaiannya diselimuti oleh tekanan tertinggi dari Dao Agung yang menghancurkan semua langit dan menekan semua hukum. Wajahnya dingin dan kaku, seperti es kutub yang tak pernah mencair selama jutaan tahun. Tidak ada kehangatan atau emosi manusia di matanya, hanya niat membunuh yang luar biasa dan amarah yang meluap-luap dari seseorang yang telah benar-benar tersinggung. Selama 1000 tahun, dia dengan cermat merencanakan dan melaksanakan rencananya, menggunakan seluruh 22 langit sebagai papan catur dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai bidak, diam-diam mencuri energi spiritual langit dan bumi, menghancurkan urat nadi bumi, dan menguras vitalitas langit dan bumi. Dia memonopoli sistem kultivasi dan membelenggu jalan agung langit dengan mengandalkan jalur energi nuklir ekstraterestrial yang tidak lengkap, dengan mantap menggenggam seluruh dunia di telapak tangannya, dan menyatakan dirinya sebagai makhluk tertinggi langit dan dewa abadi. Ia ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi sepanjang zaman, memerintah surga selama beberapa generasi, tanpa seorang pun yang berani menentangnya atau menggoyahkan kedudukannya. Namun, kemunculan Dev yang tiba-tiba benar-benar menghancurkan rencana yang telah disusunnya selama ribuan tahun. Hancurkan benteng-benteng ekstraterestrialnya, bunuh keturunan langsungnya dari ras ilahi, tembus lapisan-lapisan pembatasannya, dan balikkan permainan catur berusia ribuan tahunnya. Dia melaju tanpa hambatan, memaksa topeng kemunafikan yang telah dibangunnya dengan hati-hati untuk hancur, mengungkap rencana-rencananya yang telah berlangsung selama ribuan tahun kepada seluruh langit. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, rasa takut yang mendalam, dan kecemasan ekstrim akan malapetaka yang akan datang saling terkait menjadi kobaran api yang mengamuk di dadanya, membakar jantung daunnya dan mengancam untuk menghancurkan sepenuhnya jantung dao ilahi yang stabil dan telah ada selama ribuan tahun. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya terentang, dan kekosongan di telapak tangannya tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran energi yang gelap dan dalam. Gemuruh. Raungan dahsyat yang mengguncang kehampaan luas bergema, dan cahaya keemasan tak berujung menyembur dari segala arah, dari tubuh kultivator ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan dari rune energi nuklir yang mengambang di kehampaan, semuanya mengalir ke dalam pusaran di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, sebuah bola emas energi nuklir, yang terkondensasi secara ekstrim dan sangat murni, tiba-tiba terbentuk. Ini bukanlah kekuatan ilahi dan kemampuan supranatural seorang kultivator biasa, melainkan sumber energi nuklir tertinggi yang telah dipahami dan disempurnakan Hao Qiong selama 10.000 tahun. Ini adalah kekuatan penghancur yang paling dominan dan paling murni di seluruh sistem asli 22 langit, yang memadatkan kekuatan inti dari seluruh formasi domain, fondasi yang terakumulasi dari Dao Agung selama ribuan tahun, dan akumulasi kultivasi dari leluhur dewa yang tak terhitung jumlahnya.
Inti dari gugusan cahaya itu sangat sunyi dan tak terganggu, seolah-olah berisi dunia yang sunyi, sementara lapisan luarnya dikelilingi oleh arus udara mengerikan yang menerobos kehampaan dan menghancurkan gunung serta sungai. Bahkan gempa susulan terkecil pun menyebabkan formasi pelindung gunung yang tak tertembus milik klan kuno Xuanming, yang terletak 100 mil jauhnya, bergetar hebat, pola pertahanannya yang mengalir menjadi kacau dan tidak stabil, bergantian antara terang dan gelap. Begitu kekuatan ini dilepaskan, gunung-gunung menjulang tinggi dapat langsung hancur menjadi debu, dan wilayah seluas 100 mil dapat diratakan dalam sekejap. Dewa Emas Luo Agung tingkat 4 biasa akan hancur saat bersentuhan dengannya dan mati saat menyentuhnya. Bahkan para ahli puncak dengan tingkat yang sama akan terluka parah dan berada di ambang kematian jika mereka menghadapinya secara langsung. Mata Hao Qiong dipenuhi niat membunuh, pupil emasnya berubah merah padam, dan suaranya seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi, menyebabkan kehampaan berdengung dan bergemuruh, energi spiritual langit dan bumi melonjak hebat, dan angin serta awan bergolak, semua pasukan, dengarkan perintahku. Bunuh Dev. Siapapun yang memenggal kepalanya, menghancurkan jiwanya, dan menghancurkan fondasinya akan segera dipromosikan menjadi tetua tertinggi, memegang otoritas tertinggi dari ras ilahi, dan dianugerahi sumber dao agung energi nuklir lengkap, mewarisi warisannya untuk selamanya. Siapapun yang bertarung dengan sekuat tenaga dan melukai orang ini dengan parah akan dianugerahi buku panduan energi nuklir tingkat tinggi dan kristal ilahi purba berusia ribuan tahun, serta akan menikmati sumber daya kultivasi terbaik di surga selama beberapa generasi. Mereka yang gugur dalam pertempuran akan diwarisi kehormatannya oleh anggota klan mereka, menikmati persembahan dari ras ilahi selamanya, dan diabadikan di aula leluhur istana ilahi. Imbalan yang besar pasti akan menarik minat mereka yang rela mati demi tujuan mereka. Peluang kultivasi yang sangat besar, otoritas tertinggi ras tersebut, serta kehormatan dan pemujaan abadi seketika membangkitkan keserakahan dan fanatisme yang tertanam dalam diri banyak kultivator ilahi. Para dewa elit ini, yang telah lama berkuasa mutlak atas seluruh surga, memperbudak banyak ras, dan tak gentar menghadapi kematian, tiba-tiba melepaskan cahaya merah menyala yang membara di mata mereka, semangat bertarung mereka meluap. Membunuh. Ribuan raungan meledak serempak, gelombang suara berlapis-lapis, melesat lurus ke langit, mengguncang angin dan awan sejauh ribuan mil, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi mengalir mundur, dan kehampaan bergetar hebat. Cahaya ilahi keemasan tiba-tiba melonjak dan meledak, melepaskan bila-bila emas ramping dan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan, membentuk jaring kekuatan mematikan yang tak tertembus dan meliputi seluruh wilayah seluas 1000 mil. Dengan kekuatan yang luar biasa dan mendominasi yang mampu menghancurkan semua hukum, memusnahkan segalanya, dan memenjarakan segala arah, kekuatan itu tiba-tiba mendekati sosok berjubah abu-abu yang sendirian di tengah kehampaan dengan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah serangan mengerikan yang mampu memusnahkan kekuatan kuno tingkat atas secara instan. Ini adalah teknik pembunuhan legiun pamungkas dari klan ilahi Hao Tian. 1000 Dewa Emas Luo Agung tingkat ketiga menyerang secara bersamaan. Masing-masing adalah elit dari ras ilahi, dipilih dengan cermat setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dengan tubuh fisik, kekuatan ilahi, hukum, dan kemampuan supranatural mereka yang diasah hingga tingkat ekstrim sesuai peringkat mereka masing-masing. Setiap pancaran cahaya mengandung kekuatan penghancur dan esensi penahan dari jalur energi nuklir ortodoks. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk aliran kekuatan ilahi keemasan. Kemanapun aliran itu lewat, kehampaan retak lapis demi lapis, penghalang ruang terpelintir dan runtuh, dan hukum langit dan bumi terganggu secara dahsyat. Tatanan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Energi spiritual langit dan bumi, energi spiritual bumi, dan energi kehampaan dalam radius 100 mil seketika terkuras, dan seluruh dunia jatuh ke dalam periode singkat keheningan yang mematikan. Hanya cahaya keemasan mematikan yang merajalela itu yang sepenuhnya menutup ruang gerak Dev untuk menghindar dan melarikan diri ke segala arah, menciptakan situasi mematikan yang benar-benar tak terpecahkan. Di kejauhan, di tepi formasi besar klan kuno Xuanming, semua kultivator Xuanming menahan napas, pikiran mereka tegang, tubuh mereka sedikit gemetar, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan menyaksikan banyak pertempuran dan bentrokan tingkat tinggi antar kekuatan, tetapi mereka belum pernah melihat formasi pasukan yang begitu menakutkan. Dengan 1000 prajurit elit Great Luo yang melepaskan kekuatan gabungan mereka, kekuatan mengerikan mereka cukup untuk langsung meratakan separuh wilayah klan kuno Xuanming dan membantai pasukan sekutu dari 10.000 ras, mereka benar-benar tak terhentikan oleh kekuatan manusia. Guli berdiri di garis depan pertempuran, matanya yang berkabut tertuju pada pusat medan perang. Telapak tangannya berkeringat, pikirannya tegang, dan diam-diam ia bertekad bulat. Sekalipun Dev memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, bakat yang istimewa, dan telah berulang kali menciptakan keajaiban, dia pasti akan terluka parah, dikalahkan, dan mati menghadapi serangan mematikan yang begitu dahsyat dan tak terhindarkan. Keputusannya untuk berdiam diri dan menuntut harga yang sangat tinggi, berdasarkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya terbukti benar. Namun, sedetik kemudian, pemandangan di tengah medan perang benar-benar membalikkan pemahaman semua orang dan menghancurkan kepercayaan diri semua orang.
Angin kencang menderu, cahaya keemasan menyala di langit, dan tak terhitung banyaknya bilah cahaya mematikan sudah berada di dekatnya, kurang dari 10 kaki dari tubuh Dev. Aura kehancuran telah menyelimutinya, dan bayangan kematian telah sepenuhnya mengunci semua kehidupan. Bab 6919, karena kau sudah di sini, jangan pergi. Dev berdiri dengan tenang di kehampaan, jubah abu-abunya yang sederhana berkibar dan melambai bebas dalam angin keemasan yang kencang yang menerpa dirinya, rambut hitamnya bergoyang ringan. Posturnya tegak seperti pohon pinus kuno atau gunung yang menjulang tinggi, berdiri di tengah gelombang yang bergejolak dan jebakan mematikan, tak tergoyahkan, tak gentar, dan seteguh batu. Dia tidak menghindar, mundur, mengaktifkan kekuatan spiritual pelindungnya, melepaskan kemampuan ilahi pertahanannya, atau mengerahkan sebagian kecil pun dari kekuatan ilahinya. Dia bahkan tidak mengangkat matanya untuk menghadapi pedang-pedang mematikan yang melesat ke arahnya, pedang-pedang yang mampu memusnahkan seorang dewa Luo Agung. Sepasang mata ungu itu jernih seperti jurang, sedalam laut, tenang dan hening, tanpa sedikit pun riak, rasa takut, atau keseriusan. Seolah-olah situasi pembunuhan mengerikan di hadapan mereka, yang mampu menghancurkan gunung, membantai semua makhluk hidup, dan menjungkirbalikkan semua kekuatan, hanyalah seperti angin sepoi-sepoi, debu, dan dedaunan yang gugur, tak perlu disebutkan dan tak perlu dipedulikan. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, kelima jarinya terentang secara alami, telapak tangan menghadap ke atas, posturnya tenang, rileks, dan santai. Seperti mengangkat tangan untuk menahan awan yang melayang, hembusan angin sepoi-sepoi, atau segenggam cahaya bulan, itu sederhana dan biasa saja, tanpa kekuatan atau niat membunuh. Sesaat kemudian, kekacauan primordial yang telah tertidur selama berabad-abad jauh di dalam dantiannya tiba-tiba terbangun dan perlahan terungkap. Tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, tidak ada arus udara yang dahsyat dan mengamuk, tidak ada fenomena yang memukau dan spektakuler, dan tidak ada tekanan luar biasa yang mengguncang langit. Dao kekacauan adalah asal mula dari semua jalan yang tak terhitung jumlahnya dan akar dari semua hukum. Ia adalah Dao bawaan dan asli, yang melampaui semua hukum bawaan yang diperoleh dari 22 langit dan Dao energi nuklir yang dicuri dari luar alam. Ia memiliki otoritas tertinggi berupa penindasan bawaan, pemusnahan mutlak, dan kekebalan terhadap semua hukum. Segumpal tebal, luas, kuno, dan tenang yang berasal dari kekacauan berwarna abu ungu, berpusat di telapak tangannya, bergelombang dan perlahan menyebar seperti arus bawah laut yang dalam. Riak-riak kekacauan yang lembut menyebar dalam lingkaran konsentris, lambat dan sederhana, namun memiliki dasar absolut berupa kemutlakan, kembalinya semua hukum ke ketiadaan, dan pemusnahan semua kejahatan. Saat ujung pedang emas menyentuh riak-riak yang kacau, sebuah pemandangan yang sangat aneh dan mengguncang pemahaman tentang Dao Agung tiba-tiba terungkap. Pedang emas yang dulunya ganas dan mendominasi, mampu menembus kehampaan dan menghancurkan semua hukum, tampaknya telah bertabrakan dengan penghalang Dao surgawi yang abadi dan menyentuh aturan tertinggi pemusnahan primordial. Dalam sekejap, ia membeku di kehampaan, tiba-tiba berhenti, semua energi kinetik, semua daya, dan semua hukum serta ritme kembali ke nol. Tidak terjadi benturan keras, tidak ada ledakan energi, tidak ada gempa susulan, dan tidak ada fenomena luar biasa. Hanya suara-suara sunyi dan halus yang terus bergema secara terus-menerus dan lembut. Ribuan bilah emas tajam, gelombang kekuatan ilahi emas yang meluap, dan hukum penghancuran energi nuklir yang mendominasi semuanya mulai terdistorsi, kabur, hancur, dan musnah. Seperti terik matahari yang melelehkan salju, api yang berkobar membakar lilin, dan angin sepoi-sepoi yang menyapu kabut, semua kekuatan inti lahir dari hukum lokal 22 langit dan dari jalur-jalur kecil yang dicuri. Di hadapan Dao kekacauan tertinggi, ia begitu rapuh sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan tidak memiliki hak untuk melawan atau ruang untuk berjuang. Cahaya keemasan yang menyilaukan yang memenuhi langit menghilang dan meleleh, berubah menjadi miliaran bintik-bintik cahaya keemasan kecil yang berterbangan dan jatuh ke kehampaan seperti debu dan kepingan salju. Dalam sekejap, semuanya lenyap ditelan dan larut sepenuhnya oleh aura kekacauan, tanpa meninggalkan jejak, riak, atau secuil hukum pun. Gelombang pertama serangan dahsyat yang sangat besar, sebuah rencana pembunuhan mengerikan yang membutuhkan ribuan pasukan elit untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka dan dapat memusnahkan kekuatan kuno, dinetralisir secara diam-diam, bersih, dan menyeluruh dengan satu gerakan santai. Semuanya berlangsung tenang dan damai, seolah-olah pembantaian dahsyat yang mengguncang bumi dan langit itu tidak pernah terjadi. Dunia tiba-tiba diliputi keheningan yang mencekam, angin berhenti mendadak, energi spiritual lenyap, semua suara menjadi sunyi, dan kehampaan pun membeku. Ribuan kultivator ilahi, yang sedang mengangkat senjata ilahi mereka dan mempertahankan segel tangan mereka, membeku di udara. Niat membunuh yang fanatik, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan penghinaan arogan di wajah mereka seketika membeku, hanya menyisakan kekaguman yang luar biasa, kebingungan, ketakutan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Pada saat ini, retakan muncul di pikiran, semangat juang, dan hati Dao setiap orang. Dev perlahan menarik tangan kanannya, dengan lembut merapatkan kelima jarinya, gerakannya malas, santai, dan rileks.
Seolah-olah aku baru saja dengan santai menyingkirkan sehelai debu, daun yang jatuh, atau hembusan angin lembut dari bahuku, begitu mudah dan tidak berarti sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia perlahan mengangkat matanya, tatapan ungu yang jernih dan dingin menyapu pasukan para dewa yang tertata rapi dan disiplin di hadapannya, yang moralnya kini gemetar dan semangat bertempurnya telah runtuh. Matanya tidak menunjukkan niat membunuh, tidak ada kedinginan, tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan, hanya ketidakpedulian yang acuh tak acuh terhadap semut, menganggap debu enteng, dan mengabaikan semua makhluk hidup. Tatapan itu berbeda dengan tatapan tajam seorang kultivator saat menghadapi musuh, kekejaman sosok perkasa yang membantai lawan, atau persaingan sengit untuk supremasi di antara para dewa. Sebaliknya, ia seperti makhluk surgawi yang berdiri di atas awan, dengan tenang mengamati ladang bibit tandus yang akan segera dipanen, dimusnahkan, dan dilenyapkan sepenuhnya. Ia tenang, acuh tak acuh, dan tanpa riak sedikit pun. Suka dan duka semua makhluk hidup dan kelangsungan hidup semua ras tidak menjadi perhatiannya. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Dev berbicara dengan lembut, suaranya jernih dan tenang, tidak terburu-buru maupun lambat, tidak tinggi maupun rendah, namun anehnya menembus keheningan yang mencekam, bergema di seluruh dunia, tepat mengenai telinga setiap kultivator di medan perang, dan mengukir dirinya dalam-dalam ke dalam jiwa setiap orang. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Tidak seorang pun dapat melihat lintasan pergerakannya, tidak seorang pun dapat menangkap bayangannya, tidak seorang pun dapat merasakan fluktuasi spasial sekecil apapun, dan tidak seorang pun dapat menentukan perubahan sekecil apapun pada auranya. Beberapa saat sebelumnya, dia berdiri diam di tengah medan perang, 1000 kaki jauhnya dari inti formasi pasukan ilahi, berdiri sendirian di luar pengepungan ribuan orang. Sesaat kemudian, kilatan cahaya abu-abu keunguan muncul, tanpa meninggalkan jejak dan tanpa suara. Sosoknya telah menempuh ribuan kaki kehampaan, dan langsung muncul di tengah-tengah formasi pasukan dewa elit yang paling padat, paling kuat pertahanannya, dan paling dikelilingi oleh ribuan kultivator berbaju zirah emas. Di sampingnya, puluhan kultivator, yang termasuk dalam golongan elit ras dewa dan yang kultivasinya stabil di puncak peringkat ketiga alam Luo Agung, masih mempertahankan posisi mereka setelah melakukan gerakan. Pupil matanya tidak sempat menyempit, ekspresinya tidak sempat berubah, perisai pertahanannya tidak sempat aktif, senjata ilahinya tidak sempat diangkat, dan kekuatan ilahinya tidak sempat beredar. Mereka adalah elit para dewa, dipilih dari antara ribuan dan ditempa oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjaga wilayah, menaklukkan semua arah, dan membantai semua ras tahun demi tahun. Kekuatan tempur mereka jauh melebihi kultivator lain pada tingkat yang sama di surga. Mereka dapat dianggap sebagai penguasa di surga ke-22. Namun saat ini, di hadapan Dev, mereka bahkan tidak punya hak untuk bereaksi atau kesempatan untuk melawan sedetik pun. Dev mengangkat tangannya, mengibaskan lengan bajunya, dan telapak tangannya menyapu dengan ringan. Gerakannya lembut, anggun, dan santai, seperti hembusan angin yang membelai wajah, jalan-jalan santai di halaman, atau berjalan di bawah sinar bulan, tanpa sedikit pun kekejaman, amarah yang mendominasi, atau niat yang disengaja. Hanya garis abu ungu kacau yang ramping, dalam, dan sangat halus yang menyapu kehampaan secara diam-diam bersama angin dari telapak tangannya. Lintasannya sempurna, kecepatannya ekstrim, dan ketepatannya tak tertandingi, secara bersamaan menyentuh titik-titik vital tenggorokan dan simpul asal jiwa puluhan kultivator elit. Bab 6920, Susunan Penjara. Swoosh. Suara udara yang terkoyak, sangat ringan, halus, pendek, dan seragam bercampur menjadi satu, lembut hingga hampir seperti ilusi, namun membawa daya tarik Taoisme tertinggi dalam memutus kekuatan hidup dan memusnahkan jiwa. Tubuh puluhan kultivator Grand Luo Golden Immortal tingkat 3 puncak membeku serentak, kekuatan hidup mereka langsung padam, jiwa mereka musnah dalam sekejap, dan fondasi dao mereka runtuh seketika. Semangat, kekaguman, ketakutan, dan kebencian di mata mereka semuanya membeku dalam waktu, dan energi nuklir yang mendominasi yang mengalir di sekitar mereka tiba-tiba berhenti dan meredup. Perisai ilahi yang tak terkalahkan di tubuhnya benar-benar kehilangan cahaya spiritualnya, dan semua kekuatan, vitalitas, dan esensi jiwa ilahinya seketika diekstraksi, dihancurkan, dan dimusnahkan oleh benang-benang kekacauan. Dalam sekejap berikutnya, puluhan kultivator tinggi dan gagah, seolah-olah jiwa mereka telah terkuras, kekuatan hidup mereka dilucuti, dan fondasi mereka terkikis, jatuh perlahan dan terjun bebas ke langit. Selama kejatuhan itu, kekuatan kekacauan terus mengikis, membongkar, dan memurnikan, menyebabkan tubuh fisik, tulang ilahi, darah ilahi, fondasi dao, jiwa ilahi yang tersisa, dan jejak primordial hancur dan larut sedikit demi sedikit. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan kecil yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya ditelan, dimusnahkan, dan dihapus dari keberadaan oleh aura kacau tipis di sekitarnya. Ia mendarat tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak, tanpa sisa, dan jiwanya telah musnah. Puluhan pendekar elit Great Luo, yang mampu mengguncang langit dan bumi, binasa, musnah sepenuhnya, dan lenyap selamanya dalam sekejap mata. Di kejauhan, di depan formasi pasukan, pupil mata Hao Qiong tiba-tiba menyempit, dan amarah, kesombongan, serta kebanggaan di matanya seketika digantikan oleh kengerian yang luar biasa.
Otot-otot di sekitar matanya berkedut hebat dan tak terkendali, dan untuk pertama kalinya, rasa dingin dan takut, yang berasal dari lubuk hatinya yang teguh sebagai seorang Taois, muncul di dalam hatinya. Dia telah bertarung sepanjang zaman, memerintah klan Dewa Hao Tian selama 10.000 tahun, menyaksikan banyak jenius dan menghancurkan banyak monster, tetapi dia belum pernah melihat metode pembunuhan yang begitu menakutkan, tak terpecahkan, dan mencengangkan. Mengalahkan kultivator Grand Luo tingkat 3 tingkat puncak semudah menghancurkan semut, menyapu debu, atau menyingkirkan dedaunan yang gugur, tanpa usaha, cepat, dan lancar, tanpa memerlukan upaya atau bahkan sedikit pun usaha mental. Kekuatan tempur orang ini telah lama sepenuhnya melampaui belenggu alam abadi emas, pemahaman konvensional tentang alam Luo Agung, dan batas atas Dao Agung Surga ke-22. Ini adalah kekuatan penghancur sejati dan absolut yang melampaui dimensi, tingkatan, dan Dao Agung. Pengepungan kedua. Susunan penahan nuklir, sepenuhnya diaktifkan. Hao Qiong dengan paksa menekan rasa gemetar dan takut yang melanda hatinya, meraung tajam, dan dengan cepat mengeluarkan perintah, nadanya sudah mengandung urgensi, keseriusan, dan kepanikan yang tak terbantahkan. Tutup 10 arah kehampaan, kunci penghalang spasial, kurung semua teknik pergerakan, dan tutup semua lintasan spasial. Jangan sia-siakan upaya, kerahkan semua kekuatan ilahi purba, untuk menjebak orang ini. Perintah itu langsung menyebar ke seluruh pasukan dan bergema di seluruh medan perang. Ratusan kultivator elit klan ilahi yang menunggu di pinggiran mundur beberapa langkah secara bersamaan, seketika berubah menjadi formasi yang teliti, terpecah menjadi 8 arah, mengelilingi seluruh area, dan mengunci semua arah. Semua orang serentak membentuk segel tangan, dan pola ilahi energi nuklir kuno dan teruji waktu mengalir dari telapak tangan mereka, dengan garis-garis emas saling bersilangan, menyebar di udara, dan berlapis-lapis. Dalam sekejap, benda itu membentuk sangkar emas raksasa yang menutupi puluhan kaki ruang kosong, kedap udara dan tak dapat dihancurkan. Ini adalah formasi pengurungan tingkat atas yang diwariskan selama 10.000 tahun oleh klan Dewa Hao Tian. Formasi ini mengumpulkan esensi energi nuklir seumur hidup dari ratusan kultivator Luo Agung dan dirancang khusus untuk menargetkan teknik pergerakan, teknik pelarian spasial, dan penjelajahan ruang hampa dari para ahli tingkat tinggi. Ia dapat sepenuhnya menutup ruang hampa, memperkuat penghalang spasial, dan menghentikan aliran Dao Agung. Bahkan seorang ahli Grid Luo tingkat 5 pun akan langsung dipenjara, tidak dapat bergerak, Grid Dao mereka dibatasi, tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka, dan teknik melarikan diri mereka menjadi tidak berguna jika terjebak di dalamnya. Saat sangkar emas itu terbentuk sempurna, lapisan demi lapisan rantai hukum energi nuklir saling bersilangan, terikat erat, dan tersusun rapat, dengan kekuatan pengurungan yang sangat besar dan tak terbatas yang menghancurkan jiwa dari segala arah. Mereka menutup rapat seluruh ruang di sekitar Dev, menutup segala kemungkinan untuk bergerak, menghindar, menerobos, atau melarikan diri. Seluruh ruang hampa tersebut membeku sepenuhnya, aliran udara terhalang sepenuhnya, hukum-hukumnya terkekang sepenuhnya, dan lintasan spasialnya membeku sepenuhnya. Ratusan kultivator bekerja tanpa lelah, terus-menerus menyalurkan kekuatan ilahi mereka sendiri untuk mempertahankan pengoperasian formasi besar tersebut. Pola ilahi emas menjadi semakin mempesona, dan kekuatan pengikatnya menjadi semakin menakutkan. Seluruh sangkar, yang tampaknya terbuat dari besi ilahi kuno dan dipadatkan dari hukum langit, tampak megah tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya tersembunyi dan tidak menawarkan jalan keluar dari kurungannya. Di dalam formasi militer, para kultivator ilahi yang selamat menghela napas lega, mata mereka kembali berbinar dengan semangat bertarung dan keyakinan yang baru, meskipun semu. Menurut pandangan mereka, formasi ini adalah teknik penyegelan para dewa yang tak terpecahkan. Begitu terbentuk, tidak peduli seberapa hebat teknik gerakan Dev, seberapa kuat kekuatan tempurnya, atau seberapa dalam daunnya, dia pasti akan terjebak di dalamnya, tidak dapat melarikan diri, dan dipaksa untuk menyerah. Dev, yang berdiri di tengah formasi, tetap tenang, terkendali, dan tenteram. Dia berdiri dengan tenang di tengah-tengah sangkar emas, merasakan kekuatan yang berat dan memenjarakan, kekuatan mengunci Dao, dan ritme penyegelan kehampaan yang menekan dari segala arah, matanya yang ungu tampak acuh tak acuh dan dingin. Tidak ada tanda-tanda penindasan, kepanikan, atau keseriusan. Ini adalah hukum-hukum berbasis energi nuklir yang dianggap tidak dapat dipecahkan di surga ke-22, yang menindas semua ras dan memenjarakan semua surga. Di hadapan Dao kekacauan tertinggi, semua itu hanyalah jalan-jalan dangkal yang diperoleh dan bersifat lokal, belenggu rapuh yang mengikat semut, dan teknik-teknik canggung bagi mereka yang berpikiran sempit dan bodoh. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, ujung jarinya dengan lembut memadat, dan bola cahaya abu-abu keunguan yang kacau seukuran kepalan tangan diam-diam berkumpul dan melayang. Gugusan cahaya itu terkendali dan lembut, tampak halus, lemah, dan sangat tidak mencolok, namun di dalamnya terkandung esensi Taoisme yang paling kacau dari awal mula semua langit, dekonstruksi semua hukum, penghancuran segala sesuatu, dan kembalinya segala sesuatu ke titik nol. Ia adalah sumber dari semua hukum, dan juga musuh alami dari semua prinsip yang diperoleh. Dev menjentikkan ujung jarinya dengan ringan.
Bola cahaya yang kacau itu perlahan terbang keluar, tanpa terburu-buru dan stabil, lalu mendarat tepat di mata susunan inti dan pusat hukum sangkar emas. Sesaat kemudian, kekuatan dahsyat dan menghancurkan yang melahap tiba-tiba meletus. Awalnya, rune pengikat emas itu tidak dapat dihancurkan, kedap udara, dan konon tidak dapat dipecahkan. Seperti es dan salju yang bertemu dengan api yang berkobar, ia langsung runtuh lapis demi lapis dari inti susunan tersebut, dengan cepat mencair dan kembali ke nol. Kekuatan kekacauan, seperti jurang kuno yang tiba-tiba membuka mulutnya yang tak terbatas, dengan panik melahap, menghancurkan, dan memurnikan semua hukum energi nuklir, semua pola pengikatan, dan semua kekuatan susunan. Setiap rune ilahi, setiap untaian kekuatan pengikat, dan setiap inci ritme susunan benar-benar dimusnahkan dan dihancurkan, tidak meninggalkan jejak, tidak ada gema yang tersisa, tidak ada jejak dao. Klik, klik. Serangkaian suara retakan yang tajam dan terus-menerus bergema di seluruh ruang hampa saat sangkar energi nuklir yang sangat kokoh, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, runtuh, hancur, dan lenyap dalam sekejap. Ratusan kultivator ilahi yang menjaga formasi besar itu seketika dikenai serangan balik yang mengerikan dari Dao Agung, guncangan dari hukum-hukum, dan dampak pada esensi mereka sendiri. Bab 6921, ketiganya bergabung. Wajah semua orang langsung pucat pasi, fondasi dan tian mereka bergetar hebat, dan asal-usul mereka terganggu dan rusak. Mereka memuntahkan darah ilahi berwarna emas kental dan panas dari mulut mereka, tubuh mereka seperti telah dihantam oleh palu kuno yang tak terlihat. Mereka semua terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke langit, menderita luka parah, kekuatan ilahi mereka lenyap, fondasi mereka rusak, dan kehilangan kemampuan bertarung mereka untuk sementara dan sepenuhnya. Para kultivator bertenaga nuklir yang beberapa saat lalu dipenuhi niat membunuh dan momentum luar biasa, kini terhuyung-huyung dan jatuh ke kehampaan seperti layang-layang dengan tali yang putus, darah ilahi keemasan mereka berhamburan di langit, membentuk lengkungan yang menyedihkan. Satu gerakan saja bisa menghancurkan formasi, semua orang akan merasakan dampaknya, dan semuanya dilakukan dengan mudah. Dev bahkan tidak melirik sekelompok kultivator yang terlempar ke belakang, terluka parah, dan meronta kesakitan. Sosoknya kembali menjadi halus dan tiba-tiba menghilang. Garis-garis cahaya abu-abu keunguan, seperti hantu-hantu dan guntur yang sunyi, dengan cepat melintasi dan berpacu melintasi barisan para dewa yang tersebar dan kacau. Tidak ada gerakan spesial yang menggemparkan, tidak ada fenomena yang memukau, dan tidak ada pembantaian yang merajalela dan tak terkendali. Di seluruh medan perang, hanya seberkas cahaya abu ungu yang samar, dalam, dan sunyi yang berkedip, bergerak, dan menuai hasil di tengah lautan manusia yang keemasan. Dengan setiap pancaran cahaya yang melintas, beberapa atau bahkan selusin kultivator ilahi membeku dalam gerakan mereka dan kekuatan hidup mereka padam. Gerakan Dev sangat cepat, sangat akurat, dan sangat kejam. Dia mampu melihat semua celah dalam berbagai hukum langit dan fondasi dasar setiap kultivator. Dengan setiap gerakannya, dia secara tepat menargetkan celah dalam pertahanan seorang kultivator, kelemahan dalam fondasi mereka, dan kekosongan dalam kekuatan ilahi mereka. Satu pukulan yang menentukan, tanpa gerakan yang tidak perlu, serangan berakhir saat mengenai sasaran, pemusnahan terjadi dalam jarak dekat. Para dewa elit yang berada jauh di atas kekuasaan langit, memandang rendah semua makhluk hidup, dan mendominasi wilayah masing-masing, rapuh seperti patung kertas tanpa pertahanan di bawah kekuatan penghancur mutlak dari Dao kekacauan. Mereka melepaskan kultivasi hidup mereka, mengerahkan energi nuklir, memanggil senjata ilahi standar, dan mengaktifkan rune ilahi pertahanan pamungkas. Di bawah kekuatan dahsyat Dao kekacauan, segala sesuatu menjadi tidak efektif dan hancur berkeping-keping, bahkan tidak layak untuk menyentuh pakaian Dev atau menggoyahkan aura pelindungnya. Pembantaian senyap, panen tanpa ampun, dan penghancuran yang tak terbendung. Dalam waktu 10 tarikan napas, ratusan anggota elit lainnya dari ras dewa tingkat ketiga dan keempat Luo Agung binasa. Darah ilahi berwarna emas mengalir turun seperti hujan deras, menyebar di atas tanah tandus dan retak, mengubah tanah gersang berusia ribuan tahun menjadi bintik-bintik emas yang mempesona. Pasukan para dewa yang dulunya perkasa, mengesankan, dan kuat kini telah menderita kerugian hampir setengahnya, formasi mereka hancur, moral mereka runtuh, dan kemauan untuk bertempur telah lenyap sepenuhnya. Para kultivator yang selamat semuanya pucat pasi, pikiran mereka hancur, dan tubuh mereka gemetar. Di mata mereka, hanya ada rasa takut dan keputusasaan yang ekstrim yang menembus hingga ke tulang dan berasal dari jiwa mereka. Mereka akhirnya benar-benar memahami apa arti dominasi absolut dan kesenjangan yang tak terpecahkan. Serangan habis-habisan mereka menghantam Dev seperti batu yang dilemparkan ke laut, bahkan tidak mampu menggoyahkan aura kekacauan pelindungnya. Setiap kali Dev dengan santai mengangkat tangannya, dia akan merenggut nyawa beberapa rekan di sekitarnya, dengan tenang, dingin, tanpa ampun, dan menyeluruh, tanpa menyisakan ruang untuk belas kasihan. Di medan perang, dentingan senjata menjadi sunyi, darah suci berceceran, semangat bertempur runtuh, dan pasukan dipenuhi kesedihan. Hao Qiong berdiri di depan formasi pasukan, tubuhnya sedikit gemetar, urat-uratnya menonjol, dan tinjunya terkepal erat.
Ini bukanlah getaran ketakutan, melainkan getaran hebat yang bercampur dengan kemarahan yang ekstrim, kebencian yang ekstrim, dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Dia telah memimpin ras dewa selama 10.000 tahun, dan pasukan elit yang telah dia bina dengan susah payah serta fondasi mendalam yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun semuanya dipanen dan dibantai tanpa ampun dalam waktu singkat oleh seorang pemuda asing yang tampaknya baru berada di tingkat ke-9 alam abadi emas. Kerugian yang begitu dahsyat dan kekuatan penghancur yang begitu luar biasa dan mengejutkan menyebabkan hati daunnya yang telah stabil selama ribuan tahun bergetar hebat dan hampir runtuh. Tidak berguna, sekumpulan sampah yang tidak berguna. Hao Qiong meraung dengan suara rendah, suaranya serak dan penuh amarah, matanya dipenuhi niat membunuh berwarna merah darah. Dia menoleh tajam, menatap lekat-lekat ketiga tetua agung di belakangnya yang diam-diam menunggu perintah dan yang memegang fondasi tertinggi klan dewa. Dia meraung dengan suara rendah, "Kalian bertiga, bergeraklah segera. Aku akan mengerahkan seluruh kultivasi hidupku, meledakkan kekuatan primalku. Dengan segala cara, tangkap dia, penjarakan dia, bunuh dia." Jika orang ini dibiarkan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup hari ini, prestise 10.000 tahun dan fondasi 1.000 tahun klan Dewa Hao Tian saya akan menjadi bahan tertawaan di antara langit. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga tetua agung, yang selama ini berdiri tenang di belakang formasi dengan aura sedalam dan tak terduga seperti lautan, melangkah keluar secara bersamaan. Gemuruh. Tiga tekanan dahsyat, tak terbatas, dan menakutkan yang menekan langit meledak secara bersamaan. Seperti tiga gunung suci kuno yang tiba-tiba terbangun, mereka melesat ke langit, menekan seluruh dunia, menyebabkan kehampaan yang luas tenggelam dan semua energi spiritual langit dan bumi menjadi stagnan. Ketiganya adalah pendekar veteran tingkat 5 dari Dewa Emas Luo Agung, dengan masa kultivasi melebihi 10.000 tahun. Mereka adalah rahasia pamungkas klan Dewa Hao Tian dan andalan yang telah melindungi klan Dewa selama 10.000 tahun. Mereka jarang menunjukkan diri atau melakukan pergerakan, setiap kali mereka melakukannya, itu untuk menghancurkan pertempuran dan menekan musuh yang tangguh. Pemimpinnya, Hao Yan, memiliki wajah keriput, rambut dan janggut putih, serta mata yang cekung. Mata abu-abu keemasannya yang keruh menyimpan liku-liku 10.000 tahun dan ketajaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikelilingi oleh sumber energi nuklir yang sangat kuat berupa petir, dengan pola kilat yang mengalir dan kilatan listrik yang muncul, memancarkan aura kehancuran. Dua tetua lainnya, salah satunya memegang sumber dari semua api ilahi surgawi, yang nyalanya sangat dahsyat dan dapat membakar habis semua hukum. Satu orang memegang kendali atas misteri mendalam dari penahanan energi nuklir, menyegel langit dan mengunci Dao Agung. Keduanya adalah ahli terkemuka yang baru saja mencapai peringkat ke-6 dari alam Luo Agung. Kemampuan supranatural, pengalaman tempur, dan kultivasi hati Dao mereka semuanya berada di puncak surga ke-22. Ketiga pria itu berdiri di udara, membentuk pengepungan segitiga yang sangat stabil dan sempurna yang mengunci seluruh ruang gerak, jalur pelarian, dan peluang Dev untuk bertahan hidup. Tatapan mata Hao Yan dalam dan niat membunuhnya sangat kuat. Suaranya serak, "Junior, kau memang sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Selama 10.000 tahun, kau adalah orang luar pertama yang melangkah sendirian ke dalam pasukan ilahiku dan membantai para elitku. Namun, inilah akhirnya. Kita bertiga, bergabung dan menggunakan tiga misteri energi nuklir pamungkas dari ras ilahi, dapat menekan semua makhluk dengan tingkatan yang sama di surga dan membunuh musuh yang menyerang." Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, ketiganya secara bersamaan melepaskan kekuatan penuh mereka, mencapai batas absolut dan mengaktifkan kemampuan pamungkas mereka. Tiga kekuatan ilahi tingkat puncak yang berbeda namun sama-sama mendominasi dan tak terbatas, mampu menekan seluruh langit, seketika saling terkait, tumpang tindih, dan menyatu, berubah menjadi jaring kekuatan pembunuh absolut yang luas dan tak tertembus, meliputi ruang hampa seluas 100 kaki. Di sebelah kiri, kilat ilahi bertenaga nuklir berwarna ungu gelap meledak dan melesat menembus udara, membawa kekuatan untuk menghancurkan seluruh langit, dan langsung menghantam kepala Dev. Di sebelah kanan, tombak api ilahi berwarna merah keemasan mengembun dan terbentuk, menyala dengan api ilahi tertinggi dari surga, menunjuk langsung ke jantung Dev. Di belakang mereka, sebuah kerucut energi nuklir keemasan diam-diam menembus kehampaan, lintasannya berbahaya, menghantam langsung inti jiwa. Masing-masing dari tiga serangan mematikan itu cukup untuk melukai parah atau membunuh seorang ahli Luo Agung tingkat 5 puncak biasa. Kekuatan gabungan dari ketiga serangan itu pasti akan menyebabkan bahkan seorang ahli tingkat 6,5 langkah tewas di tempat. Bab 6922, 10 tarikan napas sudah cukup. Di kejauhan, semua anggota klan kuno Xuanming menahan napas, pikiran mereka tegang, mata mereka tertuju pada pusat medan perang. Tubuh Guli menegang dan telapak tangannya berkeringat. Dia yakin bahwa Dev sudah ditakdirkan untuk celaka dan tidak akan bisa lolos. Di tengah medan pertempuran, Dev tetap berdiri diam, tak bergerak dan tanpa ekspresi. Ia dengan tenang menyaksikan tiga serangan mematikan yang menggelegar dan mengguncang langit, matanya yang ungu tampak acuh tak acuh seperti air.
Ia bahkan sedikit menggelengkan kepalanya, sedikit ketidakpedulian dan seringai terlintas di matanya, seolah-olah ia sedang menyaksikan sandiwara kekanak-kanakan dan menggelikan. Beraninya kau menyebut keterampilan kecil yang kau peroleh itu sebagai puncak dari segalanya. Dengan satu kata lembut dan meremehkan, dia benar-benar menghancurkan kebanggaan dan fondasi dari tiga kekuatan besar yang telah berusia ribuan tahun itu. Dev dengan santai membalikkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di telapak tangannya. Pedang itu panjang dan sederhana, tanpa kilauan, ketajaman, atau fitur yang tidak biasa, dan tampak tidak berbeda dari pedang panjang besi biasa lainnya. Namun, saat ujung jarinya menggenggam gagang pedang, pola pedang berwarna abu-abu keunguan yang dalam dan kabur perlahan muncul dari kedalaman bilah pedang, seperti naga raksasa yang telah tidur selama berabad-abad membuka mata gelapnya. Niat pedang yang tak tertandingi, melampaui semua jalan dan menekan semua langit, menyebar dengan tenang, diam-diam menyebabkan semua hal di langit dan bumi, dan semua hukum langit, tunduk. Dev mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan, dan ujung pedangnya membentuk busur di udara yang sangat sederhana namun sempurna hingga hampir tanpa celah. Tidak ada energi pedang yang luar biasa, tidak ada momentum pedang yang luar biasa, hanya lengkungan energi pedang yang lembut dan seperti air. Namun, lengkungan pedang yang tampak biasa ini mengandung esensi Taoisme tertinggi dari Dao Agung Kekacauan, yang memutuskan semua hukum, menghancurkan langit, dan mengembalikan segalanya ke nol. Ini adalah akhir dari semua hukum yang diperoleh dan pembalasan terhadap semua kekuatan supranatural surgawi. Ketika lengkungan pedang dengan lembut menyentuh tiga kekuatan ilahi yang mematikan yang tergabung, sebuah adegan yang mengguncang pemahaman seluruh langit kembali tersaji. Guntur nuklir yang dahsyat dan tak tertandingi, tombak api ilahi yang menghanguskan segala sesuatu, dan kerucut cahaya pembunuh yang licik dan tak terpecahkan. Seperti gelembung rapuh yang pecah dan bunga yang layu, semuanya berhenti, hancur lapis demi lapis, lenyap dalam sekejap, dan kembali menjadi ketiadaan. Diam-diam dan sepenuhnya, ia lenyap tanpa jejak. Serangan gabungan dari tiga Dewa Emas Grand Luo, tetua tertinggi tingkat 5, dinetralisir dengan lembut oleh satu tebasan pedang, tanpa meninggalkan jejak. Pupil mata ketiganya menyempit secara bersamaan, mata mereka seketika dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Sebelum mereka sempat terkejut, sebelum mereka sempat menyusun kembali serangan mereka, sebelum mereka sempat mundur, busur samar pedang yang telah menetralisir semua serangan mereka, masih memiliki momentumnya, menyapu kehampaan dengan kecepatan konstan, dengan tepat mengiris titik-titik vital leher ketiga tetua tertinggi. Swoosh! Tiga suara pemotongan yang lembut, halus, dan tersinkronisasi sempurna bergema secara bersamaan menembus keheningan yang mematikan, tajam dan dingin. Tiga Dewa Emas Luo Agung tingkat 5 yang perkasa, yang telah berdiri teguh di surga selama ribuan tahun dan mendominasi wilayah masing-masing, seketika membeku di udara. Mereka perlahan menundukkan kepala untuk melihat bekas tebasan pedang yang halus dan bersih di leher mereka. Sesaat kemudian, aura pedang kacau berwarna abu-abu keunguan yang pekat menyerbu tubuh mereka melalui luka tersebut, menghancurkan fondasi dao mereka, melenyapkan kekuatan ilahi mereka, melahap jiwa ilahi mereka, dan memusnahkan asal-usul mereka. Rasa takut yang ekstrim, kebencian, dan ketidakpercayaan langsung menyelimuti hati ketiganya dalam sekejap. Mereka telah bercocok tanam selama 10.000 tahun, dan tak terkalahkan dalam 100 pertempuran sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan binasa begitu mudah, begitu senyap, dan begitu tidak berarti. Perubahan nasib dan ketajaman yang telah terpancar di mata Hao Yan selama ribuan tahun memudar, hanya menyisakan rasa takut dan kebingungan yang tetap ada hingga kematiannya, yang meredupkan semua vitalitasnya. Dalam sekejap mata, tubuh ketiga makhluk perkasa itu mulai hancur dan meleleh lapis demi lapis, dimulai dari leher mereka. Berubah menjadi bintik-bintik emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti tiga hujan meteor emas yang singkat dan cemerlang, mereka sepenuhnya ditelan oleh langit kelabu, tanpa meninggalkan jejak. Ketiga tetua tertinggi, yang mewakili kebijaksanaan yang terkumpul dari ras ilahi selama lebih dari 10.000 tahun dan kekuatan tempur tertinggi dari seluruh surga, dimusnahkan dengan satu tebasan pedang. Seluruh medan perang diliputi keheningan total. Angin berhenti, energi spiritual mereda, semua suara menjadi sunyi, dan kehampaan mengeras. Ribuan dewa elit yang tersisa berwajah pucat, gemetar, dan kaki mereka lemas. Senjata ilahi mereka jatuh dari tangan mereka, tetapi tidak seorang pun berani bergerak, berbicara, atau bahkan bernapas. Beberapa orang benar-benar hancur, lutut mereka lemas dan mereka berlutut di udara, mata mereka hanya dipenuhi dengan rasa takut dan keputusasaan yang mendalam yang terukir di jiwa mereka. Keagungan ras ilahi yang berlangsung selama 10.000 tahun, supremasi langit yang berlangsung selama 1.000 tahun, dan kemuliaan tertinggi yang diwariskan dari generasi ke generasi, semuanya hancur dan runtuh pada saat ini. Di kejauhan, tubuh Guli kaku, kulitnya sedingin es, dan punggungnya mati rasa. Mata tuanya yang berkabut tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang berdiri di cahaya senja langit, dan gelombang emosi yang besar melanda hatinya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, menjelajahi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah melihat kultivator yang begitu menakutkan, menantang langit, dan tak terkalahkan.
Dengan kultivasi Dewa Emas tingkat 9 saja, dia seorang diri menghancurkan ribuan prajurit elit Daluo, membunuh 3 tetua Daluo tingkat 5 dengan satu tebasan pedang, dan memusnahkan setengah dari fondasi ras ilahi. Kekuatan tempur seperti itu telah lama melampaui batas atas surga ke-22, menumbangkan pemahaman umum tentang kultivasi yang telah ada selama berabad-abad. Pilihan yang tampaknya cerdas dan menguntungkan yang baru saja ia buat, kini terlihat sangat bodoh. Dengan menentang kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu dan hanya berdiam diri, dia dan seluruh klan kuno Xuanming telah nyaris lolos dari kematian. Di tengah medan perang, Hao Qiong berdiri di kehampaan, jubah ilahi berwarna ungu keemasannya bergetar hebat, dan pola-pola ilahi keemasan itu berkibar liar dan kacau. Semua kesombongan, ketenangan, dan keagungan seorang penguasa berusia ribuan tahun di wajahnya lenyap tanpa jejak. Sebaliknya, ada rasa takut dan keputusasaan ekstrim yang mengakar dalam diri dan berasal dari lubuk hati Tao. Pasukan elit yang terkumpul selama ribuan tahun, para tetua yang dibina selama ribuan tahun, dan fondasi yang kokoh selama ribuan tahun, semuanya digulingkan dan dihancurkan oleh satu orang dalam sekejap. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Suara Hao Qiong bergetar hebat untuk pertama kalinya, kultivasi Anda jelas hanya berada di peringkat ke-9 alam abadi emas. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan seorang dewa emas Luo Agung, membunuh seorang dewa tingkat 5, dan memusnahkan pasukan ras ilahiku? Sebenarnya kau ini apa? Makhluk menakutkan macam apa kau ini? Dia meraung dan bertanya, mengigau dan bingung. Kebanggaan yang telah diwariskan ribuan tahun kepadanya telah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Sambil memegang pedang pembunuh naga, jubah abu-abu Dev berkibar tertiup angin. Ia berdiri tegak dan bangga, mata ungunya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah penghancuran separuh kekuatan ras dewa hanyalah sebuah gerakan pergelangan tangan yang santai. Kekuasaan tidak pernah menjadi belenggu bagi kekuatan tempur, apalagi batas atas dari Jalan Agung. Kau telah memerintah dunia ini selama 1000 tahun, namun kau bagaikan katak di dalam sumur, terkurung di sumurmu sendiri, mengandalkan pencurian jalan-jalan yang terfragmentasi dan kurang dikenal dari alam lain untuk menyatakan dirimu sebagai yang tertinggi. Tentu saja, kau tidak dapat memahami kedalaman sejati dari Dao Agung. Sebelum dia selesai berbicara, Dev bergerak lagi. Tanpa suara, dalam sekejap ia telah menempuh jarak 100 kaki dan berdiri dengan mantap kurang dari 3 kaki di depan Hao Qiong. Sumber kekacauan berwarna abu ungu mengalir tenang di sekelilingnya, berubah menjadi wilayah kekacauan yang penuh dengan pengurungan dan penghancuran mutlak, sepenuhnya mengisolasi keempat arah, mengunci kehampaan, dan menyegel kehidupan. Para kultivator klan ilahi yang tersisa menyerbu maju dengan putus asa. Namun begitu mereka mendekati wilayah yang kacau itu, mereka langsung dihempaskan, dicabik-cabik, dan dimusnahkan oleh gelombang energi kacau yang tak terlihat dan tak berwujud, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Menyentuhnya berarti kematian seketika, mendekat terlalu dekat berarti kehancuran seketika. Darah ilahi berwarna emas sekali lagi berhamburan dan jatuh dari langit, memusnahkan sepenuhnya kekuatan tempur terakhir dari klan Dewa Hao Tian. Bab 6923, tidak layak disebutkan. Hao Qiong seketika merasakan bahwa tubuhnya terkunci rapat dan sepenuhnya terkurung oleh kekuatan kekacauan, dan dia bahkan tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Dia dengan panik mengaktifkan energi inti dantiannya, tetapi inti dari Dao Agung yang telah menopang kultivasinya selama 10.000 tahun bergetar hebat dan retak lapis demi lapis di bawah tekanan absolut dari asal kekacauan, dan dia bahkan tidak dapat mengerahkan sebagian kecil kekuatan ilahi. Dev perlahan mengangkat pedangnya, ujung sederhana pedang pembunuh naga itu dengan lembut menekan bagian tengah dada Hao Qiong. Ujung pedang itu tidak memiliki ketajaman atau fenomena yang tidak biasa, hanya aura Taois yang dingin, kuno, dan sunyi yang dengan kuat mengunci jiwa, fondasi, dan kekuatan kehidupan langit. Rencana 1000 tahun, skema 10.000 tahun. Kau menggunakan seluruh dunia sebagai papan catur, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai semut, untuk mengejar kepentingan egoismu sendiri dan kepentingan rasmu. Hao Qiong, era Dao Surgawi semu yang telah kau kendalikan telah berakhir. Pupil mata Hao Qiong menyempit drastis, dipenuhi keputusasaan yang mendalam, kalian tidak bisa membunuhku. Aku mengendalikan inti dari seluruh susunan energi nuklir ekstraterestrial. Bunuh aku, dan sistem energi nuklir surga ke-22 akan runtuh sepenuhnya. Tak terhitung banyaknya kultivator akan selamanya kehilangan jalan mereka menuju tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mendengar itu, Dev hanya menundukkan matanya, secercah ketidakpedulian dan penghinaan terpancar darinya, metode pencurianmu yang konon membanggakan itu, dari luar alam, hanyalah teknik yang kasar, dangkal, tidak lengkap, dan rendah di mataku. Saat aku sepenuhnya menguraikan dan menyimpulkan seluruh sistem energi nuklir dari ingatan ilahi Haoling, kartu trufmu sudah benar-benar tidak berguna. Tatanan langit dan bumi yang dapat kau pertahankan, aku pun dapat mempertahankannya. Sistem Dao Agung yang tidak dapat kau sempurnakan, aku dapat membentuknya kembali hingga mencapai kesempurnaannya. Kilatan cahaya pedang muncul. Cahaya abu-abu keunguan berkedip lembut di kehampaan. Gerakan Hao Qiong membeku seketika itu, mata emasnya dipenuhi dengan kebencian, kengerian, dan keputusasaan yang mendalam.
Tubuhnya mulai hancur dari dadanya, berubah menjadi bintik-bintik emas kecil yang perlahan melayang dan menyatu dengan dunia yang telah ia hancurkan sendiri. Semua cahaya ilahi keemasan, semua tekanan ilahi, dan semua fluktuasi hukum energi nuklir lenyap pada saat ini. Di atas seluruh langit, hanya sisa-sisa cahaya abu-abu keunguan yang kacau perlahan melayang, menyaksikan berakhirnya konspirasi yang berlangsung selama 1000 tahun ini. Dev perlahan berbalik, mata ungunya tertuju pada Guli. Mata itu tenang dan tak terganggu, seperti danau yang membeku di tengah musim dingin, tanpa amarah, niat membunuh, pertanyaan, atau bahkan pengamatan. Namun, saat tatapan itu tertuju pada Guli, suasana seluruh dunia seolah tiba-tiba menjadi suram, udara menjadi pengap seperti gletser kuno yang tak mencair, dan bahkan angin pun berhenti berhembus. Tubuh Guli tiba-tiba kaku. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, memerintah klannya selama 10.000 tahun, dan mengalami perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pengkhianatan, dan pertimbangan pilihan. Sejak lama, hatinya telah menempa sifat dingin dan keras seperti besi yang setajam baja. Namun saat tatapan matanya yang tenang dan hampir kosong berwarna ungu milik Dev tertuju padanya, ia merasa seolah jiwanya sedang digenggam lembut oleh tangan yang tak terlihat. Ketenangan dan keteguhan hati daunnya yang telah terkumpul selama 10.000 tahun hancur sedikit demi sedikit pada saat ini, seperti lapisan es tipis. Berdebar. Tanpa ragu-ragu atau berjuang, Guli, patriark klan kuno Xuanming, yang telah memerintah klannya selama 10.000 tahun dan mengawasi naik turunnya domain kuno Xuanming, mendarat dengan keras di lututnya di kehampaan, menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Dahinya menempel erat pada kekosongan yang dingin, tubuhnya gemetar hebat, suara tuanya yang serak dipenuhi rasa takut dan permohonan yang tertahan. Ia tergagap saat berbicara, setiap kata seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya, Tuan Dev. Kasihanilah aku buta, dibutakan oleh keserakahan, dan berkhianat. Aku bertindak begitu kejam dalam momen kelemahan. Aku mohon, Tuan, tunjukkan belas kasihan dan selamatkan nyawa klan kunoku. Di belakangnya, di seluruh formasi perlindungan klan kuno Xuanming, para tetua, elit, dan murid yang awalnya dalam keadaan siaga tinggi tiba-tiba berlutut serempak, seperti gelombang gandum yang dirobohkan oleh gelombang raksasa yang tak terlihat. Tak seorang pun berani berdiri. Tak seorang pun berani mendongak. Tak seorang pun berani bernapas. Di seluruh wilayah klan kuno Xuanming, hanya tersisa sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, berlutut dan bersujud, seperti sepetak rumput tandus yang rata diterpa angin kencang, tak berani mengeluarkan suara. Mereka mengetahuinya di dalam hati mereka. Baru saja, Hao Qiong memimpin pasukan besar para dewa, 3 tetua tertinggi, dan energi nuklir yang terkumpul selama lebih dari 1000 tahun, semuanya dibantai oleh pemuda berjubah abu-abu ini dengan 1 pedang dalam 10 tarikan napas, dimusnahkan dalam 3 tarikan napas, dan disegel sebagai dewa dengan 1 pedang. Bahkan klan Dewa Hao Tian, yang telah mendominasi surga ke-22 selama 1000 tahun, hancur menjadi abu dalam sekejap. Jika klan kuno Xuanming melakukan gerakan lebih lanjut saat ini, nasib mereka hanya akan lebih tragis, lebih cepat, dan lebih lengkap daripada nasib klan Dewa Hao Tian. Dev berdiri di kehampaan, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin. Mata ungunya menatap anggota klan kuno Xuanming yang berlutut di tanah, tetapi pandangannya akhirnya kembali ke kepala tua Guli, yang menempel erat di kehampaan. Dia tidak berbicara, tetap diam sejenak. Keheningan sesaat itu bagaikan gunung tak terlihat yang menekan hati setiap kultivator klan kuno Xuanming, membuat mereka merasa kedinginan, gemetar, dan jubah mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Setelah terdiam cukup lama, Dev akhirnya berbicara perlahan, suaranya jernih dan tenang, tanpa teguran atau ancaman, hanya ketidakpedulian seolah menyatakan sebuah fakta, bangunlah. 2 kata sederhana itu mengejutkan Guli, seperti seorang narapidana hukuman mati yang diampuni. Ia gemetar saat mengangkat kepalanya, mata tuanya yang berkabut dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan karena selamat dari bencana. Bibirnya gemetar, tetapi ia tak berani mengucapkan kata-kata lagi untuk memohon belas kasihan. Dia buru-buru berdiri, menundukkan kepala, dan menjadi sangat rendah hati, sangat kontras dengan pahlawan berdarah dingin dan kejam yang begitu arogan dan tak kenal kompromi di hadapan Hao Qiong beberapa saat sebelumnya. Dev mengabaikan ekspresi ketakutannya, hanya menyarungkan pedang pembunuh naga, berbalik, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap langit yang masih diselimuti kekacauan abu-abu keunguan. Suaranya tetap tenang, aku tidak akan membunuhmu. Kau bukan apa-apa bagiku. Tubuh Guli kembali gemetar, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah, hanya membungkuk berulang kali, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Dev sedikit menoleh, mata ungunya melirik wajahnya yang masih pucat, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jawablah dengan jujur. Guli mengangguk terburu-buru, silakan bertanya, Tuan. Orang tua ini. Tidak, saya yang masih junior ini akan menjawab semua pertanyaan Anda sebaik mungkin. Dev terdiam sejenak, lalu bertanya, pernahkah Anda melihat mereka yang mengatur tatanan langit dan bumi? Makhluk seperti apa mereka? Di mana penjara mereka? Bagaimana seseorang bisa masuk ke sana? Bab 6924, Penjara. Ekspresi Guli sedikit menegang.
Dia membuka mulutnya, ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir, "Tuan, Ordo Langit dan Bumi. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun dan hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya. Mereka sangat misterius di surga ke-22, sulit dipahami seperti bayangan Dao surgawi. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka adalah perwujudan kehendak, tanpa bentuk fisik atau wajah, yang beroperasi semata-mata menurut hukum langit dan bumi yang paling murni. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah sejenis makhluk yang terkurung sejak zaman kuno, yang bertugas menjaga stabilitas hukum yang mengatur dunia ini, dan yang menutup mata terhadap perebutan kekuasaan dan penjarahan sumber daya." Dia berhenti sejenak, seolah mengingat beberapa pepatah kuno, dan melanjutkan, "Mengenai penjara itu. Aku hanya tahu bahwa penjara itu tidak berada di dalam ruang biasa surga ke-22, melainkan di celah di tepi hukum. Hanya kultivator yang menentang kehendak surga dan menyentuh dasar hukum langit dan bumi yang akan dipaksa masuk ke alam ini oleh penjaga ordo. Para kultivator biasa bahkan tidak pernah melihat sekilas pun penjara sepanjang hidup mereka. Adapun aturan spesifik yang melanggar kehendak surga, saya hanya tahu satu, mencuri urat spiritual surga dan bumi yang diletakkan oleh para penjaga ordo itu sendiri melanggar dasar hukum surga." Mata ungu Dev sedikit berkedip, "Urat spiritual langit dan bumi." Guli mengangguk, pandangannya menyapu langit yang berkabut dan menunjuk ke arah barat laut, 3.000 mil di barat laut domain kuno Xuanming, terdapat urat spiritual langit dan bumi yang secara pribadi dipadatkan oleh penjaga orde. Itulah fondasi urat spiritual terakhir yang tersisa, yang dikumpulkan oleh para pemberi perintah menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi setelah sumber daya surga ke-22 habis, untuk perlahan-lahan menyuburkan tanah tandus ini. Siapapun yang mencuri batu roh dan esensi dari tempat ini akan terdeteksi oleh penjaga ordo, yang akan segera mengambil tindakan, melumpuhkan kultivasi mereka, dan mengasingkan mereka ke penjara. Kenangan Dev kembali menyerbu seperti gelombang pasang. Dia teringat obrolan kosong para biarawan nakal itu setelah minum-minum di penginapan kota kecil itu. Kultivator yang mencuri urat spiritual itu dicabut kemampuan kultivasinya dan diasingkan ke penjara. Ternyata, jalur spiritual itu adalah umpan yang dipasang oleh penjaga orde, satu-satunya kunci menuju penjara. Dev perlahan mengalihkan pandangannya, cahaya tekad membara di dalam mata ungunya. "Kau baru saja mengatakan bahwa mencuri urat spiritual akan terdeteksi oleh penjaga orde dan dikirim ke penjara." Guli mengangguk cepat, "Benar. Junior ini tidak akan berani berbohong sedikit pun." Dev tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum ia sempat mengangkat kakinya, sesosok figur berbaju putih dengan cepat mengejarnya dari belakang dan menghalangi jalannya. Mata biru dingin Jiang Xuelan berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran dan keseriusan yang mendalam, suaranya jelas namun luar biasa mendesak, "Kau akan mencuri urat spiritual itu. Kau sendiri akan masuk penjara." Dev berhenti dan menatap wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh, yang penuh kekhawatiran. Dia mengangguk dan berkata, "Ketujuh peri itu terjebak di penjara. Aku harus menyelamatkan mereka. Satu-satunya cara saat ini adalah memasuki penjara melalui jalur spiritual ini. Tapi itu jebakan yang dibuat oleh Ordo." Nada bicara Jiang Xuelan tiba-tiba menjadi lebih serius, dan ujung jarinya sedikit mengencang. "Para penjaga ketertiban adalah penjaga kehendak surga, dan kekuatan mereka melampaui semua hukum 22 surga. Sekuat apapun dirimu, kau tetaplah manusia biasa, seorang kultivator. Jika kau menghadapi kehendak surga secara langsung, kesalahan sekecil apapun akan berujung pada kehancuran. Kau sudah memusnahkan seluruh klan Dewa Haotian, itu sudah cukup." "Cukup untuk apa?" Dev dengan lembut menyela perkataannya, mata ungunya tetap tenang seperti biasa, namun mengandung keyakinan yang membuat semua kata-kata Jiang Xuelan tercekat di tenggorokannya. "Cukup untuk membuatku berhenti. Cukup untuk membuatku menyerah." Jiang Xuelan membuka mulutnya, tetapi semua kata tersangkut di tenggorokannya, berubah menjadi desahan tanpa suara. Dia mengenal kepribadian Dev dengan sangat baik, begitu dia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya karena bujukan apapun. Xuan Zhenzi perlahan melangkah maju, wajah tuanya yang kurus menunjukkan campuran keseriusan dan emosi. Dia tidak mencoba untuk membujuknya, tetapi hanya berkata dengan suara rendah, "Anak muda, berhati-hatilah dalam segala hal. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan penjaga orde yang sebenarnya." Dev mengangguk sedikit, pandangannya kembali ke Guli. Suaranya jernih dan tenang, namun mengandung intensitas yang mengerikan yang membuat Guli merinding. "Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan, tetaplah di klan kuno Xuanming kalian. Sebelum aku kembali, jika mereka kehilangan sehelai rambut pun." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, kata-kata yang belum selesai itu lebih membuat Guli merinding daripada ancaman apapun. Dia berulang kali membungkuk dan berbicara dengan cepat, "Tuan, yakinlah. Saya menjamin ini dengan nyawa seluruh klan saya. Karena kalian berdua, tamu terhormat, telah berada di klan kuno ini selama sehari, kalian adalah tamu paling terhormat di klan ini. Jika kalian menunjukkan sedikit pun ketidakufaan, aku, junior kalian, akan membayarnya dengan nyawaku." Dev tidak menatapnya lagi, berbalik dan terbang ke udara.
Jubah abu-abu itu berkibar tertiup angin, dan cahaya abu-abu keunguan tiba-tiba bersinar terang, seperti pedang tajam yang menembus langit barat laut, melesat menuju arah urat spiritual langit dan bumi. Sosoknya dengan cepat menyusut di bawah langit kelabu, seperti kerikil yang dilemparkan ke samudra luas, langsung ditelan oleh Tian De, langit dan bumi, yang tak terbatas, hanya menyisakan jejak abu ungu yang perlahan menghilang di kehampaan. Seluruh wilayah kuno Xuanming diliputi keheningan mencekam yang berkepanjangan. Para kultivator yang berlutut di tanah masih tak berani mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Guli berdiri di sana dengan tubuh membungkuk, menatap garis cahaya abu ungu yang telah lama menghilang ke cakrawala. Matanya yang keruh dipenuhi cahaya yang sangat kompleks. Rasa takut, kagum, penyesalan, lega, dan perasaan ngeri yang tak terlupakan. Dia bergumam pelan, suaranya serak seperti gesekan pasir, peringkat ke-9 dari Dewa Abadi Emas. Menghancurkan klan dewa seorang diri. Menerobos penjara surgawi sendirian. Makhluk macam apa ini? Tidak seorang pun bisa menjawabnya. Garis cahaya abu-abu keunguan itu telah lenyap di cakrawala barat laut, seperti pisau tajam yang menembus kedalaman kabut, melesat menuju penjara dao surgawi yang tak dikenal itu. Bab 6925, Memasuki Penjara. Seberkas cahaya abu-abu keunguan menerobos langit kelabu, seperti pisau yang sangat tajam melintasi angkasa, melaju ke arah barat laut. Sosok Dev muncul dan menghilang di tengah cahaya yang mengalir, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin kencang, dan cahaya tenang namun tegas terpancar dari dalam mata ungunya. Tanah di bawahnya surut dengan cepat, meninggalkan pegunungan tandus, lembah yang retak, dan reruntuhan tambang yang terbengkalai seperti gulungan yang pudar. Perjalanan sejauh 3.000 mil ditempuh dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, didorong oleh kecepatan penuh dari Chaos Origin. Saat cahaya abu-abu keunguan perlahan memudar dan Dev mendarat dengan mantap di depan seberkas cahaya keemasan yang membentang ratusan mil, bahkan dengan tingkat pemahamannya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Urat spiritual surga dan bumi itu terbentang di daratan seperti naga yang tertidur, seluruh tubuhnya memancarkan kilau keemasan yang hangat dan dalam, terbentuk dari hukum surga dan bumi yang paling murni dan paling ekstrim. Permukaan urat spiritual ini tidak sekasar dan sekeras batu spiritual biasa, melainkan memiliki tekstur tembus cahaya seperti ember. Di dalamnya, partikel-partikel hukum yang halus dan menyerupai bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang, saling terkait, dan mengembun, seperti galaksi hidup yang terkunci dalam tekstur bumi. Dalam radius 100 mil di sekitar urat spiritual, konsentrasi energi spiritual jauh melebihi tingkat rata-rata surga ke-22. Meskipun demikian, masih kalah dibandingkan dengan tanah suci surga pada masa paling kaya sumber daya mereka. Namun di dunia yang tandus ini, di mana sumber daya langka dan jalur spiritual terputus, jalur spiritual ini bagaikan oase di tengah gurun, sangat berharga. Dev perlahan turun ke tepi urat spiritual, kakinya menginjak tanah berbatu yang telah direndam dalam cahaya spiritual keemasan selama bertahun-tahun, merasakan sensasi hangat dan lembab di bawah kakinya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggung, mata ungunya menatap dengan tenang ke arah urat spiritual langit dan bumi yang tertidur. Kepekaan ilahi menyebar seperti jaring raksasa yang tak terlihat, dengan cermat menjelajahi setiap inci urat spiritual dan setiap pola hukum. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jauh di dalam inti urat spiritual ini, terdapat jejak hukum yang sangat kuno dan stabil, yang berdetak secara ritmis seperti jantung. Tanda itu adalah jangkar peringatan yang ditinggalkan oleh penjaga ordo. Begitu seseorang menyentuh inti urat spiritual atau mencuri esensi spiritual dan kristal tanpa izin, tanda itu akan langsung aktif, mengirimkan pesan ke persepsi penjaga ordo. Dev menarik kembali indera ilahinya yang menyelidik, mata ungunya berkilauan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya sedikit terentang, dan secercah sumber kekacauan yang sangat samar dan tersembunyi dengan tenang mengembun di telapak tangannya. Kekuatan ini tidak digunakan untuk penghancuran, penggalian, atau pencurian materi urat spiritual apapun. Sebaliknya, ia bertindak seperti sumbu yang sangat cerdik, dengan lembut menyelidiki celah-celah dalam hukum di tepi inti urat spiritual, meniru secara tepat fluktuasi energi spiritual yang sedang dicuri. Tanda hukum itu tiba-tiba berkedut saat bersentuhan dengan fluktuasi yang disimulasikan. Gelombang tak terlihat menyebar dari inti urat spiritual seperti riak, seketika menembus daratan sejauh ratusan mil, langit yang tebal, dan lapisan-lapisan penghalang hukum. Seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang, riak yang diciptakannya bergerak dengan kecepatan yang melampaui ruang menuju sumber yang tak terbayangkan. Dev menarik tangannya, mundur 3 langkah, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, warna langit tiba-tiba berubah. Langit yang semula kelabu tampak seperti hancur dan disusun kembali oleh kekuatan tak terlihat dalam sekejap. Retakan-retakan halus berwarna abu-abu keputihan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kedalaman jurang, berlapis-lapis, saling bersilangan, seperti pola cahaya yang diproyeksikan pada sambungan pecahan kaca. Aura yang sangat dalam, kuno, dan dingin merembes keluar secara diam-diam dari celah-celah itu.
Tidak ada aura yang menindas, tidak ada niat membunuh, tidak ada fluktuasi emosi, hanya ketidakpedulian mutlak, seolah-olah langit dan bumi sendiri yang mengawasi semut. Saat aura itu turun, sumber kekacauan di sekitar Dev tiba-tiba menyusut seolah ditekan oleh tangan raksasa tak terlihat, lapis demi lapis, dan ditarik ke kedalaman dantiannya, bahkan tidak ada jejak pun yang bisa keluar. Dia merasa seolah-olah kultivasinya sedang diikat dan disegel oleh lapisan-lapisan rantai tak terlihat, menekan segala sesuatu mulai dari kerja kekacauan primordial hingga aliran energi spiritual di meridiannya hingga hampir nol. Daya rekatnya tidak kasar, bahkan terasa terkendali dan terukur. Ini hanya mengunci kekuatan kultivasi, tanpa membahayakan tubuh fisik, merusak fondasi, atau menghancurkan jiwa. Sesosok hantu humanoid berwarna abu-abu yang buram perlahan muncul dari celah tersebut. Sosok hantu itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki garis luar, dan tidak memiliki bentuk anggota tubuh yang spesifik. Bentuknya menyerupai siluet humanoid yang terbentuk dari kabut abu-abu yang mengembun, tubuhnya memancarkan aura yang sepenuhnya identik dengan jejak hukum di inti urat spiritual. Benda itu melayang beberapa kaki di depan Dev, diam, tak bergerak, dan tanpa jeda, namun Dev jelas merasakan kendali mutlak. Di hadapan hantu ini, segala perlawanan sia-sia, segala perjuangan tidak perlu. Sosok ilusi itu tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara, atau memancarkan aura ilahi apapun. Namun sebuah suara terdengar jelas dari kedalaman lautan kesadaran Dev, seolah-olah hukum itu sendiri tertulis langsung di jiwanya, menyentuh inti urat spiritual langit dan bumi, mencuri esensi hukum, melanggar peraturan kestabilan tingkat Dao Surgawi. Putusan, diasingkan ke penjara surgawi, kultivasi disegel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Suaranya tanpa emosi dan intonasi, seperti program yang telah dijalankan berkali-kali, secara otomatis mengeluarkan hasilnya. Begitu kata-kata itu terucap, hantu abu-abu itu dengan lembut mengangkat tangannya, dan rantai hukum abu putih, yang terkondensasi hingga batas maksimalnya, muncul dari kehampaan dan melilit tubuh Dev dengan tepat. Rantai-rantai itu tidak memiliki wujud fisik, namun bagaikan benang tak terlihat yang mengikat tubuh, jiwa, dantian, dan meridiannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Dev tidak melawan. Dia bahkan sengaja merilekskan semua otot dan napas yang tegang di sekujur tubuhnya, membiarkan rantai hukum mengikatnya dengan erat. Dia bisa merasakan bahwa, di bawah tarikan rantai-rantai itu, ruang di sekitarnya mengalami distorsi, keruntuhan, dan penataan ulang yang dahsyat. Seperti lukisan yang tiba-tiba diremukkan lalu dibuka kembali, semua titik acuan dunia nyata dengan cepat memudar, larut, dan menghilang. Setelah sesaat berada dalam keadaan tanpa bobot dan gelap, pemandangan di depan mata Dev tiba-tiba membeku. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam kehampaan abu putih yang tak berujung. Tidak ada tanah di bawah kakiku, tidak ada langit di atas kepalaku, tidak ada matahari, bulan, atau bintang di sekitarku, tidak ada angin, embun beku, hujan, atau salju, dan tidak ada titik acuan untuk waktu. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan putih keabu-abuan yang sunyi, setenang kabut yang membeku, begitu sunyi sehingga bahkan suara detak jantung sendiri terasa sangat mengganggu. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya memang telah sepenuhnya tertutup. Dantiannya seperti kolam yang stagnan, sumber kekacauan terpendam di bagian terdalam dan tidak dapat diakses, dan aliran energi spiritual di meridiannya sunyi seperti sungai yang kering. Bab 6926, paling menarik. Satu-satunya hal yang masih berfungsi adalah jejak gaya nuklir yang sangat samar di dalam tubuh. Hal itu tidak termasuk dalam sistem hukum 22 surga, dan segel hukum para pemberi perintah tidak dapat menguncinya sepenuhnya. Fluktuasi tersebut hanya dapat direduksi hingga sekecil cahaya lilin yang berkedip tertiup angin, tetapi tidak akan pernah dapat dipadamkan sepenuhnya. Dev menggerakkan pergelangan tangan dan lehernya untuk memastikan bahwa meskipun kultivasinya disegel, tubuh fisiknya masih kuat dan mobilitas dasarnya tidak terpengaruh. Dia mendongak dan mengamati sekelilingnya. Di ruang hampa berwarna abu putih itu, dia samar-samar merasakan fluktuasi energi yang lemah datang dari beberapa arah. Aura-aura itu memiliki asal yang sama dengan auranya, membawa energi spiritual yang familiar dan melekat, seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di kejauhan dalam kegelapan. 7 gadis peri. Mereka masih hidup. Secercah cahaya terpancar dari kedalaman mata ungu Dev. Tanpa ragu, ia terus bergerak maju menuju arah di mana aura itu paling jelas terlihat. Tidak ada tanah yang kokoh di kehampaan abu putih itu, setiap langkah yang diambilnya seperti melangkah di atas air yang tak terlihat. Namun, di bawah kendali fisiknya yang murni, langkahnya tetap mantap dan kuat. Kita sudah sampai di penjara. Orang yang dia cari berada tepat di depan. Kekosongan abu putih itu tidak memiliki konsep waktu. Tidak ada matahari terbit atau terbenam, tidak ada pergantian siang dan malam, dan bahkan ritme pernapasan pun tidak dapat digunakan sebagai acuan, karena tidak ada pergerakan udara yang nyata di sini. Dev hanya bisa memperkirakan berlalunya waktu melalui benang tegang yang terpendam di benaknya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, setiap langkah meninggalkan gema yang samar namun tegas dalam keheningan yang mencekam. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Proses ini mungkin memakan waktu 1 hari, 3 hari, atau bahkan lebih lama.
Setelah kultivasinya disegel, persepsinya sangat tertekan, tetapi tubuh fisiknya, yang telah mengalami penempaan yang tak terhitung jumlahnya, tetap utuh. Meskipun indera ilahi tidak dapat menjangkau seluruh kehampaan, ia dapat secara akurat menangkap aura samar yang berasal dari sumber yang sama dalam jangkauannya. Aura-aura itu, seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di tengah malam, membimbingnya ke arah yang benar, memastikan dia tidak pernah tersesat. Saat melanjutkan perjalanannya, ia mulai memperhatikan beberapa detail tentang ruang hampa berwarna abu-abu dan putih ini. Meskipun tanah di bawah kaki mereka tampak seperti kehampaan, namun di sana terdapat pola hukum yang sangat halus, seperti tekstur lempengan batu yang lapuk selama bertahun-tahun, hanya saja hampir tak terlihat karena kabut abu putih. Kadang-kadang, fluktuasi sisa hukum yang sangat samar dapat dirasakan di lokasi-lokasi tertentu, seolah-olah seseorang telah berjuang, bertabrakan, atau mencoba menerobos sesuatu di sini. Aroma yang tertinggal itu membawa atribut, arah, dan warna yang berbeda. Tanpa terkecuali, semuanya berakhir tiba-tiba setelah menempuh jarak tertentu, seolah-olah menabrak dinding tak terlihat dan tidak dapat berlanjut lebih jauh. Dev menghafal semua detail ini. Dia tidak berhenti, dan juga tidak mengubah arah ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Tujuannya tetap jelas, aura tujuh peri semakin mendekat. Akhirnya, setelah melewati kabut tebal berwarna abu-abu keputihan terakhir, pemandangan tiba-tiba terbuka. Di depan terbentang area yang relatif terbuka, seperti area yang dilubangi di mana sebagian ruang telah dikeruk. Tepat di tengah-tengah cekungan itu, tujuh sangkar hukum melayang tanpa suara seperti tujuh keping batu ember yang tertanam dalam kehampaan, tersusun melingkar, hanya beberapa kaki terpisah. Setiap sangkar terdiri dari dinding cahaya abu putih tembus pandang, dengan pola garis-garis yang sangat halus mengalir di permukaannya, berkedip dan berdenyut secara ritmis seperti pembuluh darah makhluk hidup. Ruang di dalam kandang itu sangat sempit, hanya sekitar 10 kaki diameternya, hampir tidak cukup untuk berdiri atau berbaring, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan besar apapun. Di dalam setiap dari tujuh sangkar itu, terdapat sebuah figur. Pakaian mereka compang camping dan lusuh, gaun mereka yang dulunya berwarna cerah kini tergantung di tubuh mereka seperti kain compang camping, tertutup debu abu-abu keputihan akibat hukum. Wajah semua orang pucat pasi, bibir mereka pecah-pecah dan mengelupas, mata mereka cekung, dan aura mereka sangat lemah sehingga hampir seperti orang biasa. Hanya warna-warna pudar pakaian mereka yang masih samar-samar terlihat, merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu. Meskipun ketujuh warna itu redup dan rusak, mereka tetap dengan gigi menyatakan identitas mereka. Beberapa orang meringkuk di sudut kandang, memeluk lutut mereka dengan tangan, mata terpejam dan tak bergerak, seperti patung yang terlupakan selama bertahun-tahun. Seseorang bersandar di dinding kandang, menatap ke atas ke kehampaan abu putih, cahaya di matanya redup tetapi tidak sepenuhnya padam. Seseorang mengikis permukaan penghalang hukum sedikit demi sedikit dengan kuku jarinya, mencoba membuka belenggu tak terlihat itu dengan kekuatan fisik semata. Kuku jarinya sudah patah dan berdarah, tetapi mereka tetap tidak berhenti. Dev berdiri di depan tujuh sangkar, mata ungunya diam-diam menyapu tujuh sosok yang familiar itu, sebuah emosi kompleks berkecamuk di dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Semua wanita ini telah melakukan hubungan intim secara fisik dengannya, mereka sudah menjadi wanitanya. Kini mereka dipenjara di penjara surgawi ini, menderita siksaan dan eksploitasi tanpa akhir, dan Dev dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia akan tidur dengan siapapun yang berani membiarkan wanitanya menderita. Jika seorang pria bahkan tidak mampu melindungi wanitanya sendiri, dia tidak pantas disebut pria. Inilah pemikiran Dev yang paling mendasar dan fundamental. Sambil menarik napas dalam-dalam, Dev melangkah maju, menuju ke gedung pengadilan terdekat. Sosok di dalam sangkar itu sepertinya merasakan gerakan di luar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah itu memiliki kecantikan yang luar biasa, namun juga dipenuhi dengan kelelahan yang mendalam. Pembuluh darah halus terlihat di sudut matanya, dan bibirnya begitu pucat hingga hampir transparan. Gaun merahnya yang compang camping tampak kontras dengan kehampaan abu-abu keputihan. Dia adalah yang tertua dari ketujuh wanita itu, dan namanya ditandai dengan rok merahnya. Dia adalah pemimpin dari ketujuh orang itu, dengan kultivasi tertinggi dan kemauan yang paling gigih. Bahkan dalam keadaan berantakan ini, mata Phoenix-nya masih bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat pandangannya tertuju pada wajah Dev yang tenang dan terkendali, cahaya luar biasa tiba-tiba terpancar dari matanya, seperti bunga terakhir yang mekar tiba-tiba di pohon yang layu. Dev. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu memiliki suara serak yang hampir tidak jelas, dipenuhi dengan gemetaran dan kegembiraan yang luar biasa. Ia tiba-tiba menerjang ke tepi dinding kandang, menekan tangannya erat-erat ke penghalang semi-transparan dari cahaya hukum. Kau benar-benar datang, kau benar-benar menemukan kami. Pada saat yang sama, keributan muncul dari 6 kandang lainnya di belakangnya. Gadis kedua yang mengenakan baju oranye tiba-tiba duduk tegak, sementara gadis ketiga yang mengenakan baju kuning terhuyung-huyung berdiri.
Keempat wanita berbaju hijau, kelima wanita berjubah biru, dan keenam wanita berpakaian biru juga berusaha mendekati pembatas kandang masing-masing, dan semua mata tertuju pada Dev seolah-olah oleh magnet. Mereka membuka mulut, sebagian ingin berbicara tetapi tidak mampu mengeluarkan suara yang lengkap karena sudah lama mereka tidak berbicara. Sebagian langsung menangis begitu membuka mulut, sementara yang lain menggigit bibir erat-erat dan tetap diam, namun mata mereka bersinar dengan cahaya yang sama seperti wanita berbaju merah itu. Di sudut paling ujung kandang, ada seorang wanita berpakaian ungu, juga dikenal sebagai Azi. Dia mencengkeram tepi pembatas dengan erat, bibirnya sedikit bergetar, matanya merah, tetapi dia dengan keras kepala menahan air matanya. Dialah orang yang paling lama mengenal Dev dan memiliki perasaan paling dalam terhadapnya, karena bagaimanapun juga, Dev telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, ketika berlatih bersama Dev, Azi bekerja paling keras, berharap dapat membalas budi Dev dengan cara ini. Biarkan Dev menikmati hidupnya sepenuhnya. Azi sangat gembira melihat Dev tiba. Bab 6927, Pusaran Hitam. 7 sangkar, 7 tatapan, 7 emosi, namun semuanya bertemu pada satu suara yang sama, kau telah tiba. Kamu benar-benar datang. Dev tidak langsung menanggapi kegembiraan dan air mata di mata mereka. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu mengangkat tangan kanannya dan meletakkan telapak tangannya di pembatas hukum kandang tempat wanita tertua berbaju merah itu berada. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang cahaya berwarna abu putih itu terbentuk oleh kekuatan hukum ordo tersebut. Ia memiliki asal dan esensi yang sama dengan hukum penjara itu sendiri, dan dapat sepenuhnya menyegel semua kultivasi dan kekuatan spiritual para kultivator di dalamnya, sehingga tidak dapat ditembus oleh kultivator biasa. Meskipun kekacauan primordialnya telah disegel, jejak kekuatan nuklir di dalam tubuhnya masih berdenyut seperti percikan samar di malam yang gelap. Kekuatan nuklir bukan bagian dari sistem hukum 22 langit, dan juga bukan dalam kendali penjaga ketertiban. Ini seperti kunci asing yang dapat membuka gembok yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dibuka. Dev memejamkan matanya dan memfokuskan pikirannya pada jejak kekuatan nuklir yang samar di dalam dantiannya, seolah-olah mengambil percikan kecil dari jurang. Gumpalan kekuatan nuklir itu muncul perlahan dari meridiannya. Ia tidak memiliki momentum yang luar biasa, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tetapi hanyalah pola cahaya abu biru tipis, sehalus benang, yang dengan lembut menyentuh permukaan penghalang hukum. Gaya dari dua sistem yang sangat berbeda tersebut memancarkan dengungan yang sangat samar saat bersentuhan, seperti dua keping logam dari bahan yang sangat berbeda yang perlahan-lahan bergesekan satu sama lain. Pola hukum yang semula mengalir mulai menunjukkan stagnasi, kekacauan, dan disintegrasi yang halus di bawah erosi jejak gaya nuklir, seperti permukaan logam yang terkikis oleh asam asing, perlahan menyebar dari titik kontak keluar. Beberapa tarikan napas kemudian, suara jernih, seperti pecahan kaca, terdengar di kehampaan. Penghalang hukum yang tampaknya tak tergoyahkan di hadapan wanita tertua berbaju merah itu retak tepat di tengahnya. Kemudian, cahaya itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, akhirnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya yang lenyap begitu saja. Wanita jangkung berbaju merah itu terhuyung ke depan, kakinya lemas dan dia hampir jatuh berlutut, tetapi Dev mengulurkan tangan dan dengan mantap menopang lengannya. Ujung jarinya mencengkeram erat lengan baju Dev, dia menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak berteriak, dan hanya mengangguk dengan keras, suaranya serak tetapi tegas, aku baik-baik saja. Dev tidak mengatakan apa-apa, melepaskan lengannya, dan berbalik berjalan menuju kandang kedua. Gadis kedua berbaju oranye, gadis ketiga berbaju kuning, gadis keempat berbaju hijau, gadis kelima berbaju biru, gadis keenam berbaju biru, dan Azi, satu demi satu, sangkar hukum hancur dan berantakan di bawah jejak kekuatan nuklirnya. Setiap kali ada seseorang yang terhuyung-huyung keluar dan jatuh dengan lemah, Dev akan dengan mantap menopangnya, memastikan dia bisa berdiri sendiri sebelum berbalik dan berjalan ke tempat duduk berikutnya. Ketujuh sangkar itu dihancurkan satu persatu, semuanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Ketika sangkar terakhir hancur dan Azi akhirnya melangkah keluar, 7 sosok membentuk lingkaran longgar di ruang hampa abu putih, saling menopang saat mereka berdiri. Akhirnya seseorang tak kuasa menahan diri dan menangis terseduh-seduh, air mata mengalir deras di pipinya yang berdebu. Seseorang terhuyung dan melemparkan diri ke pelukan Dev, mencengkeram jubahnya erat-erat, isak tangis keluar dari tenggorokannya setelah ditahan entah berapa lama. Beberapa orang tetap diam dengan mata merah, tetapi ketika Dev menoleh untuk melihat mereka, mereka membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepala. Azi menggigit bibirnya erat-erat, air mata menggenang di matanya. Pada akhirnya, dia hanya berjalan diam-diam ke sisi Dev dan dengan lembut memegang ujung bajunya. Dev membiarkan mereka berpegangan pada pakaiannya dan bersandar di pundaknya, tanpa mendesak atau memaksa mereka untuk memberikan jawaban. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti gunung yang sunyi, memberikan satu-satunya dukungan bagi mereka yang telah berjuang dalam kesulitan yang sangat berat entah berapa lama. Setelah sekian lama, wanita tertua yang mengenakan gaun merah adalah orang pertama yang menenangkan diri, menyeka air mata dari sudut matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan napasnya yang berdebar kencang.
Ia mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada wajah Dev. Kegembiraan atas pertemuan kembali mereka telah ditekan secara paksa, digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Dev. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu berbicara, suaranya masih serak, tetapi jelas dan lugas. Saat kami berada di dalam sangkar, meskipun kultivasi kami ditekan, penglihatan dan indera kami tidak sepenuhnya hilang. Melalui penghalang hukum itu, kita dapat melihat lebih jauh ke kedalaman penjara, bukan di sini, tetapi di wilayah yang lebih dalam dan lebih sentral dari kekosongan kelabu ini. Di sana terdapat beberapa benda yang sangat kuno, seperti rune atau retakan, yang berkilauan dengan cahaya hitam, seolah-olah telah disegel untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia berhenti sejenak, lalu menatap 6 orang lainnya. Wanita kedua yang mengenakan pakaian oranye dan yang lainnya mengangguk setuju, jelas telah melihat hal yang sama. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah melanjutkan, kami mengingat aura dari salah satu retakan itu. Itu persis aura pusaran hitam yang telah menyapu Ningzi dan Suyuki di lorong kehampaan, persis sama, tanpa sedikit pun perbedaan. Udara di sekitar Dev seolah membeku sesaat. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungunya, seperti bintang yang tiba-tiba bersinar di malam yang gelap. Di lorong hampa, Dev diteleportasi ke dunia bumi bara, sementara Ningzi dan Suyuki diselimuti oleh pusaran hitam. Ini semua yang kudengar dari orang lain. Sekarang bahkan 7 peri pun mengatakan hal yang sama. Sepertinya Ningzi dan Suyuki mungkin tidak berada di surga ke-22. Namun bagaimana mungkin pusaran hitam di lorong hampa itu berada di dalam penjara ini? Dia tidak langsung berbicara, tetapi diam-diam mengamati wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu, menunggu dia selesai berbicara. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah mengepalkan tinjunya, suaranya dipenuhi rasa kesal dan urgensi, kami telah dikurung di sini begitu lama, tidak dapat melakukan apapun, tetapi kami dapat merasakan fluktuasi benda itu setiap saat. Ia selalu ada di sana, tidak dimatikan, tidak disegel, tetapi berdenyut perlahan, sangat perlahan, seperti sesuatu yang sedang tidur dan bernapas. Arah aura itu berada di bagian terdalam penjara. Dev perlahan mengangkat kepalanya, mata ungunya menembus kehampaan abu putih, menatap ke arah yang lebih dalam yang digambarkan oleh wanita berbaju merah itu. Dia bisa merasakan bahwa di balik lapisan kabut abu putih, memang ada fluktuasi hukum yang sangat samar dan kuno yang mengalir tanpa suara. Fluktuasi tersebut persis seperti pusaran hitam, membawa perasaan asing dan luas yang tidak termasuk dalam dunia ini atau tingkatan langit manapun yang dikenal. Bab 6928, Menjaga Perbatasan. Dia mengalihkan pandangannya, suaranya tetap tenang seperti biasa, apakah Anda masih bisa pergi sekarang? Meskipun ketujuh tokoh itu lemah, tak satu pun dari mereka mundur. Gadis kedua yang mengenakan baju oranye menggertakkan giginya dan menegakkan punggungnya, gadis ketiga yang mengenakan baju kuning mengangguk sedikit, dan gadis keempat yang mengenakan baju hijau menepuk-nepuk debu dari ujung roknya. Kelima wanita berjubah hijau merangkul lengan keenam wanita berjubah biru. Azi memejamkan matanya sejenak lalu membukanya kembali, berusaha keras menahan air mata di matanya, hanya menyisakan tatapan penuh tekad. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah, bertindak sebagai perwakilan, mengangguk dengan antusias, Anda bisa pergi sekarang. Karena Anda sudah di sini, kami tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Dev mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju arah dari mana aura samar itu terpancar dari kedalaman penjara. 7 sosok, saling menopang, terhuyung-huyung tetapi dengan teguh mengikuti di belakangnya, seperti seuntai kilauan cahaya yang keras kepala, perlahan bergerak maju di kehampaan kelabu yang mematikan. Semakin dalam ke dalam kegelapan, celah kuno itu berdenyut perlahan dengan ritme yang sangat lambat. Seperti hembusan napas yang melampaui keabadian, ia menantikan langkah kaki seseorang yang akan datang. 7 sosok bergerak perlahan maju di ruang hampa berwarna abu putih. Dev berjalan di barisan terdepan, langkahnya mantap dan tenang, setiap langkahnya menciptakan riak hukum yang tak terlihat di kehampaan. 7 orang di belakang mereka saling mendukung. Meskipun kultivasi mereka disegel dan mereka lemah serta tak berdaya, tak satu pun dari mereka tertinggal. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah berjalan di paling belakang kelompok, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa penghalang hukum yang tak terlihat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup lagi. Semuanya sunyi senyap seperti danau yang membeku, di mana bahkan suara napas pun ditelan oleh kehampaan kelabu. Tepat ketika mereka hendak melewati zona kabut yang relatif tipis, ruang kosong di depan mereka tiba-tiba membeku. Seluruh kabut abu putih itu berhenti mengalir pada saat yang bersamaan, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah menghentikan semua pergerakan. Dev berhenti, matanya yang ungu sedikit menyipit saat dia memfokuskan pandangannya pada kumpulan titik cahaya hukum yang perlahan menyatu beberapa puluh kaki di depannya. Titik-titik cahaya itu muncul begitu saja, seperti kunang-kunang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, berlapis dan saling terkait, akhirnya berubah menjadi sosok hantu humanoid abu-abu yang buram. Sosok ilusi itu tingginya kira-kira setinggi orang rata-rata, dengan garis luar yang tidak jelas, seperti sosok manusia yang diselimuti kabut abu-abu keputihan, tanpa fitur wajah, ekspresi, atau karakteristik individu yang dapat dikenali.
Namun begitu mengeras sepenuhnya, ruang hampa berwarna abu putih dalam radius 100 kaki tiba-tiba menjadi sekeras dan setenang kristal yang membeku. Semua pola hukum, semua aliran energi, dan semua fluktuasi kekuatan spiritual semuanya kembali ke nol pada saat ini. Ketujuh peri itu sedikit menegang secara bersamaan, secara naluriah bergerak mendekat ke Dev. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah mencengkeram lengan baju Dev erat-erat dengan ujung jarinya, wanita kedua yang mengenakan gaun oranye menggigit bibir bawahnya dan tetap diam, dan yang lainnya, meskipun berwajah pucat, tetap dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Sosok abu-abu itu melayang sekitar 3 zang di depan Dev, berdiri diam selama beberapa saat. Kemudian, sebuah suara perlahan terdengar di lautan kesadaran Dev. Seolah-olah hukum itu sendiri menyatakan fakta yang tak dapat diubah, tanpa emosi, tanpa fluktuasi, tanpa jejak kehendak pribadi, hanya ada rasa resonansi yang melampaui keabadian. Kau memasuki penjara ini dengan mencuri urat nadi spiritual. Terobos 7 sangkar hukum, selamatkan 7 nyawa. Saat di penjara, Anda tidak melakukan perusakan, tidak mencuri kekuatan dari hukum, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Mengapa Anda datang? Suara itu bukanlah bahasa, bukan telepati, bukan komunikasi spiritual, melainkan semacam transmisi informasi yang terukir langsung pada tingkat kognitif. Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok ilusi itu benar-benar netral ketika menanyainya, tanpa tekanan pengawasan apapun. Tidak ada niat untuk melakukan pemaksaan, itu hanya seperti sistem kuno yang menjalankan prosedur query standar. Dev tidak mengelak atau bertele-tele, dia menatap langsung ke sosok abu-abu itu, aku datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka diasingkan ke sini karena secara tidak sengaja memasuki surga ke-22 dan dianggap melanggar aturan. Aku akan membawa mereka pergi. Sosok abu-abu itu terdiam sejenak, seolah sedang memproses informasi dan membandingkannya dengan aturan. Kemudian suara itu terdengar lagi, putusan telah ditetapkan. Alasan pemenjaraan mereka adalah identitas tidak diketahui dan pelanggaran peraturan, yang termasuk dalam lingkup tugas penjaga ketertiban. Kau menukarkan solusi dengan harga yang setara, kau menukar pencurian sumber spiritual dengan pemenjaraan, dan penghancuran sangkar dengan kebebasan para tahanan. Sebab dan akibat adalah sama, sesuai dengan aturan tatanan alam. Kau boleh pergi. Setelah suara itu mereda, sebuah saluran hukum yang sangat dangkal muncul di kehampaan, seperti pita abu putih yang perlahan terbentang, memanjang ke kejauhan yang tak berujung. Itulah arah jalan keluarnya. Begitu Anda melangkah masuk, penjaga orde akan langsung mengirim Anda kembali ke tempat tertentu di surga ke-22. Namun Dev tidak bergerak. Dia berdiri diam, mata ungunya masih tertuju pada sosok abu-abu itu, suaranya tenang namun mengandung kepastian yang tak terbantahkan, sebelum saya pergi, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Hantu abu-abu itu tidak berbicara, juga tidak menghilang, berdiri diam seperti prosesor yang menunggu perintah query berikutnya. Dev memulai, 1000 tahun yang lalu, pasukan luar angkasa menyerbu surga ke-22, menyebabkan urat spiritual pecah, sumber daya menipis, dan semua ras binasa. Bencana itu bukanlah bencana alam, melainkan akibat dari persekongkolan klan Dewa Haotian dengan makhluk dari luar alam, yang menggunakan sumber daya seluruh dunia sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan warisan Dao Agung energi nuklir. Anda, sebagai kekuatan penegak ketertiban, sepenuhnya menyadari seluruh proses tersebut. Mengapa Anda tidak ikut campur? Sosok abu-abu itu terdiam sejenak. Suara itu terdengar lagi, masih dingin, netral, dan tanpa emosi apapun. Tugas para penjaga ketertiban adalah menjaga stabilitas di tingkat surgawi, bukan untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan, alokasi sumber daya, atau naik turunnya ras. Invasi oleh pasukan ekstraterestrial 1000 tahun yang lalu menyebabkan penipisan sumber daya dan penderitaan yang meluas, tetapi hal itu tidak menggoyahkan batasan hukum antara surga ke-22 dan tingkatan yang berdekatan. Struktur rantai hierarki alam surgawi tetap utuh, oleh karena itu Ordo tidak ikut campur. Mata ungu Dev sedikit menyipit, jadi tugasmu hanya menjaga batas level itu sendiri. Hidup dan mati makhluk hidup, naik turunnya kekuatan, dan menipisnya sumber daya semuanya tidak relevan bagimu. Benar. Suara itu menjawab tanpa ragu-ragu, hierarki surgawi terdiri dari 36 surga, yang masing-masing merupakan tingkatan hukum yang independen, dan terdapat batasan hukum alam di antara tingkatan-tingkatan tersebut. Stabilitas batas-batas merupakan prasyarat mendasar bagi kelangsungan hidup seluruh rantai hierarki. Jika batas suatu lapisan tertentu terkoyak dan gaya antar lapisan mengalir tanpa terkendali, hal itu akan memicu reaksi berantai berupa runtuhnya rantai hierarki. Fungsi utama dari penjaga ketertiban adalah untuk mendeteksi, memperbaiki, dan menutup setiap ancaman yang mungkin melanggar batas-batas hierarki. Segala hal lainnya berada di luar lingkup tanggung jawab saya. Dev terdiam sejenak, mencerna informasi tersebut. Bab 6929, Kekosongan Ekstraterestrial. Ia selalu mengira bahwa para pengatur adalah perwujudan dari kehendak tertinggi, makhluk yang menegakkan keadilan di dunia. Baru sekarang ia menyadari bahwa sistem ini jauh lebih dingin, lebih mekanis, dan lebih absolut daripada keadilan. Mereka tidak melindungi makhluk hidup, ketertiban, atau kebaikan dan kejahatan, melainkan tembok tak terlihat antara tingkatan yang berbeda.
Dia melanjutkan, dengan nada yang lebih hati-hati dari sebelumnya, jadi, apa itu pusaran hitam? Setelah mendengar kata-kata pusaran hitam, aura hantu abu-abu itu sedikit goyah, seolah-olah mesin berkecepatan tinggi telah berhenti sejenak. Meskipun hanya sekilas, Dev berhasil menangkap detail yang tidak biasa itu. Ketika suara itu terdengar lagi, nadanya masih dingin, tetapi membawa nuansa berat yang halus dibandingkan sebelumnya, vortex hitam. Itu adalah retakan dalam rantai tingkatan surgawi. Ini bukan bagian dari aliran hukum Dao surgawi yang normal, melainkan jejak infiltrasi dari kekosongan ekstraterestrial yang lebih kuno dan berbahaya. Ruang hampa terluar. Area di luar hierarki langit. Di luar 36 langit, di luar batas semua hukum yang dikenal, di luar kemampuan persepsi dan intervensi Ordo. Itu adalah ranah yang benar-benar tak terduga, begitu makhluk hidup terseret ke dalamnya, nasibnya tak dapat diprediksi. Sosok hantu abu-abu itu sedikit berbalik, tatapannya seolah menembus kabut abu putih di belakang Dev, mengarah ke arah fluktuasi samar di dalam penjara. Ketika kau memasuki surga ke-22 melalui mata kekosongan, ketidakstabilan lorong kekosongan menyebabkan turbulensi spasial. Pusaran hitam yang muncul dalam aliran turbulen itu bukanlah suatu kebetulan, itu adalah retakan yang sesaat bocor akibat tekanan dari celah kuno yang belum sepenuhnya tertutup. Retakan itu adalah luka kuno yang sudah ada sebelum hierarki surgawi terbentuk. Para penjaga Ordo mampu menutupnya hampir sepenuhnya, tetapi mereka tidak pernah bisa menghapusnya sepenuhnya. Secercah cahaya tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungu Dev, kemana retakan itu mengarah. Sosok abu-abu itu tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga ketujuh peri itu mulai saling bertukar pandangan gelisah, begitu lama hingga kehampaan abu putih di sekitarnya tampak menjadi semakin suram. Azi tanpa sadar mencengkeram lengan baju keenam wanita berbaju biru di sampingnya, sementara wanita tertua berbaju merah menatap punggung Dev. Semua orang menahan napas. Ketika suara itu akhirnya terdengar lagi, untuk pertama kalinya suara itu terdengar hampir, ragu-ragu, area yang dituju oleh celah itu kosong dalam semua catatan hukum para pengatur. Tidak ada angka hierarkis, tidak ada catatan hukum, dan tidak ada catatan kehidupan. Itu berada di luar jangkauan mereka yang menjaga ketertiban. Namun, makhluk-makhluk yang terjebak di dalam celah tersebut belum sepenuhnya lenyap, sisa-sisa samar keberadaan mereka masih berdenyut lemah di tepi-tepi retakan. Jika Anda benar-benar ingin menemukan kedua orang itu, Anda harus secara pribadi melintasi celah itu. Itu berarti Anda akan meninggalkan sistem hierarki 36 surga dan memasuki alam luar yang sebenarnya. Dev berdiri diam, jubah abu-abunya sedikit berkibar di kehampaan yang sunyi, mata ungunya memancarkan cahaya yang tak terukur seperti jurang. Ketujuh peri di belakangnya tetap diam. Tak seorang pun menyela atau mencoba membujuknya, mereka semua menunggu dengan tenang keputusan Dev. Setelah terdiam cukup lama, Dev berbicara perlahan, suaranya jernih dan tenang, namun penuh keyakinan yang tak tergoyahkan, di mana retakan itu. Sosok abu-abu itu sedikit bergeser ke samping, seperti penunjuk yang tak berubah perlahan mengarah ke bagian terdalam penjara. Jauh di bawah lapisan kabut abu putih itu, fluktuasi hukum yang sangat halus dan kuno berdenyut perlahan dengan ritme yang sangat lambat, seperti napas yang membentang selama berabad-abad, samar namun tidak pernah sepenuhnya terputus. Di bagian terdalam penjara, segel Ordo telah menutupinya selama 10.000 tahun, namun segel itu tidak pernah mampu menutup sepenuhnya. Jika Anda bersikeras untuk pergi ke sana, jalan itu sudah ada dalam persepsi Anda. Namun ingat, Ordo ini tidak dapat melindungi Anda, tidak dapat menanggapi Anda, dan tidak dapat membawa Anda kembali ke masa lalu di kehampaan luar. Begitu Anda melangkah ke celah itu, Anda akan sepenuhnya terlepas dari sistem hierarki 36 surga, menjadi eksistensi di luar catatan hukum. Dev tidak menjawab. Ia perlahan berbalik dan memandang tujuh sosok di belakangnya yang, meskipun lemah, masih berdiri tegak. Tatapannya menyapu wajah wanita tertua berbaju merah, wanita kedua berbaju oranye, wanita ketiga berbaju kuning, wanita keempat berbaju hijau, wanita kelima berbaju biru, wanita keenam berbaju biru, dan wanita ketujuh berbaju ungu, Azi. Tujuh pasang mata menatapnya serentak, tanpa ragu, tanpa mundur, tanpa takut, hanya dengan kepercayaan dan tekad seperti jangkar yang menstabilkan di tengah badai. Azi mengangguk dengan kuat, matanya merah. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi hanya mengangguk sedikit kepadanya. Dia mengalihkan pandangannya dan mengambil langkah pertamanya menuju arah dari mana aura samar itu terpancar dari kedalaman penjara. Jubah abu-abunya berkibar, langkahnya mantap, seperti pisau tajam yang perlahan ditarik dari sarungnya, dengan tekad bulat menuju negeri tak dikenal yang membentang selama berabad-abad.